perkotaan Yasna ya. Itu kalau kita sebagai penonton, sebagai penikmat pasti akan senang. Tapi PR buat tim-tim pastinya, tapi sekarang PR paling besar dimiliki juga oleh tim Alter Ego. Rosemary terpantau oleh tim Flash, bukannya oleh tim Bowin, melainkan dari Flash lah yang mendapatkan satu opening knock-nya terhadap tim Alter Ego. Gua rasa tadi Rosemary cukup agresif di bagian atas atau balkon dari apartemen ya. Mencoba untuk mencari-cari pick off ke arah bagian player mungkin. Tapi ya tim Flash memang sedari awal ada di sana ya kan. Dengan tidak adanya talent bermain, Yasnaya menjadi kekuasaan dari tim Flash. Dan untungnya dari Alter Ego sepertinya tidak ada knock end yang terjadi. Namun ternyata butuh waktu untuk melakukan revive. Dan itu dia Rosemary sudah berhasil untuk di-revive kembali menjadi 4 player. Sementara ketika tadi kita berbicara ke arah bagian utara, ke arah bagian Yasnaya Poliana, kita melihat beberapa arah dari jam yang berbeda. Dari arah jam 7 kita lihat bagaimana Xavier ternyata nggak bisa langsung ke arah bagian tengah, mengingat open field lagi-lagi di bagian tengah. Dan yang mereka lakukan sekarang adalah scouting, screening ke arah bagian sekitar mereka agar tidak ada backstep. Cukup berhasil memang, tapi hati-hati, MRPX pun sudah menunggu di titik yang berdekatan dengan Xavier. Wow, hati-hati, semakin berdekatan jarak satu sama lain untuk tim-tim saat ini. Dan tentunya masih ramai diwarnai oleh berbagai warna yang berbeda. Dan betul aja sedikit perlahan tapi pasti area kota Yasnaya sudah mulai semakin ditinggali juga oleh zona. Voin pun juga langsung bergegas, mereka berputar lagi, tidak melewati bagian antrian tim Alter Ego, melainkan mereka akan sedikit bermanuver lagi ke bagian sebelah kanannya, mendapatkan area yang lebih kosong lagi mungkin untuk bisa mereka lewati dengan begitu damainya. Tapi kedamaian juga saat ini sedang dirasakan oleh tim NKT. Mereka cukup aman, cukup secure juga, dan bahkan semuanya itu melihat ke bagian area terluarnya buat tim Creed VIP yang mungkin akan coba berancang-ancang kalau misalkan zonanya pun sudah mulai keluar dari area mereka saat ini. Tapi kembali lagi untuk kasus NKT atau NKT teman-teman sekalian. Dengan terlalu pasifnya mereka, masih dengan kekhawatiran gue terjadi dengan game sebelumnya di mana tidak ada fight yang on point di bagian late game. Ya. Dan itu tentunya ya sebenarnya kabar baik untuk tim Indonesia karena bisa menambah poin mungkin kalau bertemu dengan NKT. Tapi balik lagi, we want to see the best fight tentunya ya dari para kontestan PMSL kali ini. Lihat bagaimana PA baru saja touchdown, seperti banyak tembakan datang dari bagian pom bensin yang terus menghantui mereka. Dan jangan lupa dengan ditembakinya mereka, kendaraan mereka mungkin tidak terlalu aman. Dan berlaku juga ternyata untuk FaZe Clan, walaupun mereka sudah mendapatkan sebuah komponen itu pom bensin kali ini, mengorbankan satu kup RB setidaknya untuk menyelamatkan Dacia dan bagi sepertinya yang mereka miliki. Dan zona shifting kembali lagi, pom bensin tidak aman, arah jam 5 tidak aman. Bahkan Yoru, sang pangeran mendapatkan Jimmy. Dan itu seperti tidak akan ada revive yang bisa diupayakan karena Yudo Lions terlalu komit menuju ke arah bagian sebuah pit atau lower ground di sini. Ada tembakan dari Todak lagi dan lagi. Namun sepertinya Olio masih bisa untuk mengamankan tempat dia sejauh ini. Yes, dan seharusnya akan dibiarkan bleeding out begitu saja satu punggawa tim Judo Alliance untuk seorang Jimmy. 3 player lainnya coba untuk nge-split lagi posisinya, menjaga angle yang berbeda juga. Tugas dari seorang Kelu kali ini adalah mengamati pergerakan dari tim The Xavier. Tapi di sisi lainnya MRPX mendapatkan tekanan juga datang dari tim Bowin. Zeta mendapatkan opening knock-nya terhadap tim MRPX kali ini. Yang tadinya MRPX diunggulkan karena mereka bisa mendapatkan setidaknya satu eliminasi. Dan kali ini dengan mereka membuka tembakan, mengundang lagi tim-tim lain untuk melihat keramaian yang sedang terjadi. Open field yang begitu tricky bisa kita katakan ya, karena memang di bagian tengah tidak ada obstacle, hanya satu compound yang sepertinya sudah didapatkan oleh MRPX. Ya betul sekali, sudah ada di bagian sana. Sementara beberapa pit atau lower ground kali ini sudah juga diamankan oleh beberapa tim. Apalagi Yudo Alliance cukup egois bisa gua katakan. Dan egois itu baik bagi mereka karena mereka mengamankan 2 pit yang ada di sini. Sehingga siapapun yang mencoba masuk mungkin akan langsung ditembaki. Sementara Voin akan bergerak dari bagian rumah polisi. Mereka akan coba masuk ke arah pertahanan MRPX atau mungkin Yudo Alliance. Kita akan lihat cukup nekat dari tim Voin bergerak dengan sebuah Merado dan vehicle-vehicle yang lain. Apakah mereka akan mengincar sebuah rumah jamur atau bagian tengah lain? Dan ternyata ada beberapa jerami yang bisa menjadi sebuah obstacle dimainkan oleh Zeta dan kawan-kawan. Dan sejauh ini ternyata Naxious akhirnya ditumbangkan dengan tembakan yang cukup on point dari Xavier. Wow, dan bahkan langsung masuk ke dalam perangkap dari tim Judo Alliance. Tetapi akhirnya bisa dituntaskan, bisa di-finish semuanya oleh tim Bowin. Walaupun memang harus kehilangan seorang Maxios, tapi setidaknya masih ada 3 lainnya. Tapi no, datang lagi The Xavier, laba-laba pengganggu kali ini. 1 player down, 2 player down. Bowin tinggal the last man standing, yang tersisa Zeta. Sang bocil kematian, akankah bisa membalaskan kematian dari rekan-rekan setim lainnya? Cukup sulit, tapi bukan tidak mungkin. Dan bahkan ternyata baru gua katakan, Nate dari player Xavier lebih on point. Levi's seperti tadi
menjadi penutup dari Pesta Pora Void Esport. Gerakan yang cukup nekat tapi ternyata bisa dimenangkan poin yang tidak disadari. Ternyata ada tim lain yang juga tidak kalah nekatnya. Itu Xavier menuju ke bagian mereka. Nice try point, tapi kita masih melanjutkan peperangan kali ini di mana pinggiran-pinggiran zona banyak sekali dihuni oleh tim-tim yang berbeda. Mereka sepertinya masih berjibaku untuk masuk dalam zona. Di tempat lain kita lihat dari MR Pack sepertinya digempur oleh dua tim yang berbeda. Tadi gue lihat dari Xavier, ada tembakan juga dari Altrigo Ares dan ternyata kompon mereka coba dikontes. Coba ditembaki, coba dilempari nade terus menerus dan ini dia Alter Ego Ares tanpa eliminasi. Mereka terus memberikan pressure untuk masuk ke zona berikutnya. Tapi Rosemary, overpick dilakukan dan lagi-lagi Levi's headshot didapatkan. Masih ada 2 menit memang untuk melakukan sebuah revive dan mungkin nanti reset dan Yasnaya ternyata masih masuk dalam zona. Masukkan ke dalam mobil dan bawa Rosemary masuk ke dalam zona Boychill. Yes, to the rescue untuk seorang Boychill yang menyelamatkan seorang Rosemary. Tapi wow, lihat Creed VIP versus tim Basketball kali ini. Berhadapan 2 melawan 1 dan bahkan lihat pelurunya semua dimaksimalkan oleh seorang Mela. Tidak perlu reload, langsung bisa mendapatkan kedua player terakhir tim Creed VIP. Basketball kembali lagi menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi mereka dan bahkan mereka mencoba untuk crawl up lagi untuk posisi placement mereka dari ke-6 ingin menjadi peringkat yang pertama lagi. Baru kita melihat bagaimana Creed VIP di bagian awal melakukan fight begitu on point. Roy mereka ratakan, tapi ketika masuk ke arah bagian late game lagi dan lagi Creed VIP maju tadi satu persatu ditambah 2 player yang tentu tidak bisa melakukan balasan secara cepat dari dalam Dacia. Membuat mereka kira tumbang di game kali ini. Dan kita berpindah ke arah bagian fight lagi. Seperti tidak beri napas untuk para caster kali ini. Karena fight terus terjadi di bagian ujung-ujung dari zona. Atau Edge of the Circle. Rocky akan memulai sebuah peperangan. Sepertinya dengan hilangnya Cleon. Mereka hanya mempunyai 3 orang. Bahkan satu player cukup jauh di tempat yang lain. Tapi berpindah ke arah bagian MRPX juga. Di mana Levi start take down. 1 lawan 1. Tapi ada sebuah revive yang dipakai oleh Lamborghini. 1 lawan 2 ternyata Yoru. Let's go clutch this game Yoru. Mengganti ke arah bagian DBS. Ada informasi yang diberikan. Tapi Levi di end terlebih dahulu. Ada sebuah smoke. Akan di pop out terlebih dahulu dan gua mendengar ada sebuah Suara. Yes. Wow, ini menarik. Dan lebih menarik lagi karena Yoru berjuang sendirian. Harus menaklukkan juga untuk ketiga anggota The Xavier lainnya. Parajin, Lamborghini dan juga seorang Nate yang harus segera diselesaikan juga oleh seorang Yoru. Tapi belum sempat memberikan balasan tembakannya. Langsung dipulangkan juga oleh tim The Xavier dan MRPX. Puas di hashtag yang ke-10 tapi belum kelar sampai di sini saja. Todak pun berhadapan juga dengan tim NKT. Spider-Tan coba untuk menahan stepnya dia. Melihat pergerakan dari player tim Todak. Tapi hanya bisa memandangi. Sebentar waktu Rocky coba untuk memberikan tembakan. Betul saja itu on point tembakannya Rocky. Berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown-nya terhadap tim NKT. Pak Guru Rocky kembali menunjukkan performa, kelas dia, kualitas dia. Tapi tetap akan di-follow up oleh kawan-kawannya. Iftar gagal ternyata melawan Triple F. Membuat kali ini jumlah player tentu diungguli untuk tim NKT. Bahkan Tam melakukan semua pergerakan yang tidak terduga-duga. Melakukan prone di balik sebuah compound. Tapi Triple F belum melihatnya. Ada terdengar seperti oleh Spider-Tan. Dan Spider-Tan akan coba mencari dan didapatkan ternyata Tam di sana. Hanya menyisakan 1 orang untuk nge-revive sudah berhasil dilakukan. Namun 3 player dari tim NKT lebih on point. Bahkan Rocky pun ditumbangkan. 1 orang terakhir di bagian atas akan dicari. Di swarming begitu saja. Utility mungkin akan berbicara banyak. Tapi tembakan sudah mulai dilontarkan oleh Iftar. Ada molly yang dilemparkan. Tapi sayangnya belum on point ke arah bagian atap atau attic dari rumah ini. Ya, hanya menyentuh di bagian area lantai satunya, belum sampai menyentuh di lantai yang dipijakan oleh seorang Iftar. Tapi Iftar juga dia cukup deg-degan ya, karena nggak begitu cepat waktunya NKT bisa memulangkan juga player terakhir dari tim Todak yang puas hanya membawa 6 poin eliminasi tanpa adanya poin placement dan 8 tim tersisa. Vasclan 4 playernya masih dibuat kesulitan untuk bisa masuk lagi menembus. Begitu banyaknya percobaan lagi buat tim-tim lain menjegal keberhasilan dari tim Vasclan. Tapi balik lagi, center circle-nya kali ini dimiliki paling nyaman oleh tim Flash. Tapi akankah Flash bisa mendapatkan keuntungan dari kenyamanan yang mereka miliki? Dan Parajin terspot, sudah posisinya Spartan mendapatkan kembali 1 knockdown ke tim The Xavier. Yap, NKT sepertinya tidak hanya berdiam diri. Mereka sudah mempelajari kesalahan mereka di game sebelumnya dengan tidak melakukan agresivitas di zona akhir. Kali ini menumbangkan tadi beberapa player dari Xavier. FaZe justru ketika mau masuk ditembak oleh tim Flash. Cukup banyak damage yang diberikan, bahkan 1 ledakan dari mobil membuat 1 lagi knockdown. Morman di sana. Vin Torres seperti akan lebih memilih melakukan healing terlebih dahulu. Tapi ada tembakan yang connected dan bahkan 1 hit terakhir membuat FaZe Clan no more FaZe Nation di game kali ini.
Bass Clan dihentikan kembali untuk mereka bisa kembali merangkap lagi ke bagian puncak klasemen. Tapi lihat 6 tim masih tersisa, Alter Ego juga masih ada. Alter Ego merupakan satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang masih tersisa. 4 poin eliminasi sudah mereka bekukan saat ini. Dan NKT sedang memutarkan kembali otaknya mereka bagaimana caranya menembus kepadatan yang sedang terjadi saat ini. Zemnan pun udah mulai berjaga-jaga, sudah mulai bersiaga juga. Dan bahkan PEA di bagian belakangnya, backline-nya pun juga terus diberikan pressure yang bertubi-tubi dari tim NKT. Tapi Triple F akan memilih lebih maju lagi, lebih dekat lagi ke bagian area center zone-nya. Oh, lihat bagaimana bangkai-bangkai kendaraan dari FaZe Clan ternyata mau diupayakan oleh Mr. Joe sebagai pertahanan, namun tembakan dari PEA dan juga Sersia ternyata membuat Mr. Joe bahkan ketika touchdown, ketika knockdown langsung menjadi eliminasi, langsung menjadi confirm point. Sersia is back, game on untuk mereka. 3 eliminasi sudah didapatkan dan masih dengan 4 player bahkan merapat di sebuah rumah jamur melihat bagian open field dan Adam pun tumbang. Genap sudah, eliminasi dari Sersia menjadi 4. Ya, PEA gugur, semua tim juga sudah mulai berguguran. Yang tadinya 8, sekarang sisa 5. Flash benar-benar nyaman banget. Mereka bisa banget menjadikan ladang gandum ini menjadi sebuah shooting range buat mereka. Mereka bisa melihat begitu bebas, wide angle juga mereka miliki, bahkan scope-nya juga memadai. Ada mini juga yang dimiliki oleh satu player tim Flash dan tinggal nunggu waktu aja berapakah poin eliminasi yang bisa dimaksimalkan oleh tim Flash, mengingat zona seharusnya juga masih menguntungkan buat tim Flash saat ini. Tapi cepat atau lambat, Alter Ego Ares tentu akan melakukan dobrakan ke arah bagian tim Flash. Mereka yang menjadi berbahaya kali ini adalah kalau smoke-nya kurang, mereka harus menyeberang. Pun juga kalau smoke-nya ada, ingat apartemen dari tim Flash mungkin akan bisa memantau pergerakan dari Alter Ego. Mungkin nanti akan butuh bait 1-2 orang dan ada pengamatan dari bagian belakang. Walaupun Alter Ego sekarang memang hanya butuh maju, tapi 4 orang juga tidak terlalu baik untuk masuk ke arah pertahanan tim Flash. Baru gue katakan, Bunti bahkan mendapatkan Rosemary ini yang gue katakan sulit untuk masuk ke arah bagian mereka. Ketika tidak ada backup di bagian belakang, atau ketika pun backup ada tapi tidak on point, juga tidak baik-baik saja. Yuhai ketika bergerak ternyata terlalu nekat masuk ke arah bagian apartemen, terkena crossfire oleh Bunti, tumbang juga. Bahkan kali ini Sam9, Kenny pun tidak bisa untuk bergerak maju. Berarti hanya menyisakan 1 orang saja, Wendy. Ya, 1 yang tersisa dan nampaknya 1 orang tersebut tidak banyak yang bisa dia berikan ataupun dia lakukan, apalagi Sam9 juga sama 2 playernya benar-benar terpressure dengan Blue Zone dan Luyu nampaknya akan berpasrah karena Sam9 udah nggak ada jalan keluar yang bisa mereka miliki. Akhirnya puas juga di hashtag yang kelima tanpa membawa pulang poin eliminasi sama sekali untuk tim Sam9. Yap, dan dengan 4 tim yang tersisa kita sudah mulai mendengar lagu yang terjadi di bagian Erangel terakhir kali ini. Dari Alter Ego Ares gue lihat sedang ada upaya untuk masuk. Mereka sepertinya akan melewati jalur utama di bagian kanan sehingga tidak terpantau oleh apartemen yang dimiliki oleh tim Flash. Sementara NKT mungkin akan menjadi masalah, baru gua katakan ditembaki ternyata player dari Alter Ego Ares sangat-sangat terduga-duga ternyata position dari NKT dan juga Earthzy maksud saya yang melakukan tembakan ke arah bagian Alter Ego, dan baru gua katakan ternyata tidak hanya tembakan dari Earthzy sudah mulai dipantau lagi dan lagi oleh tim Flash, membuat 2 player lain dari tim Alter Ego sudah mulai tumbang dan hanya menyisakan 1 orang saja. Not an ideal situation untuk Alter Ego untuk masuk ke arah bagian late game kali ini. Yes, NKT dibuat kelimpungan oleh tim Sersia, sedangkan Alter Ego dibuat kelimpungan juga oleh tim Flash. Belum sempat memberikan perlawanan, Alter Ego dibuat tidak berdaya pulang di hashtag yang ketiga dengan 4 poin eliminasi. Dan ini dia 4 melawan 4 4v4 station antara Sersia versus tim Flash. Tapi di tengah perjalanannya mereka terculik sudah 1 playernya. 3 melawan 4 kali ini, dan bahkan bukanlah 3 melawan 4, tapi kali ini Sersia hanya tinggal 1. Yang terakhir Flash mengamuk. Flash benar-benar ingin mendapatkan chicken dinner, tinggal 1 dan bahkan unstoppable buat tim Flash. Salah satu bentuk bless by the game menurut gua untuk tim Flash atau bless by the zone. Tidak perlu bergerak ke sana kemari, berdiam di dalam compound saja, bergerak sedikit ke arah bagian kanan mungkin. Dan dengan compound ini mereka bisa bebas untuk melakukan tembakan ke arah semua tim. Nate dilempar ke arah bagian Megamind, sudah predicted di arah manakah Megamind berada. Dan Nate balasan mungkin akan dilemparkan oleh Megamind ke arah bagian depan, tapi ternyata Nate tersebut tidak connect untuk menuju ke knockdown, ditembak ke arah bagian depan. Kwon Ji akan ada sebagai ujung tombak dari tim Flash. Dengan sebuah DBS mencari, ini sudah dilakukan, tapi ternyata bisa ter-take down dengan cukup baik oleh seorang Megamind. Seorang yang akan melakukan sebuah follow up dan ternyata itu dia. Tidak perlu waktu lama, kemenangan bagi tim Flash. Flash melesat dengan begitu cepatnya untuk di game yang keempat di hari ini.
Mereka mendapatkan double digit poin eliminasi. WWCD pun mereka dapatkan. Ini merupakan sebuah boostingan poin lagi buat tim Flash. Yap, satu tim yang mungkin sekarang sedang menyaksikan pertandingan dan cukup tercelek atau kesel dengan pergerakan kali ini adalah tim Talon. Talon dengan seluruh doanya, dengan seluruh perjuangannya belum pernah diberikan circle seperti ini selama kita bermain di VMSL SEA Spring 2024. Lihat bagaimana, gua katakan memang mudah, tapi dengan pertahanan dari tim Flash juga harus kita beri respect. Dimana dengan pertahanan mereka tidak bisa satupun tim, bahkan Alter Ego Ares mau masuk pun mereka bisa entaskan. Dan dengannya mereka mendapatkan 12 eliminasi, Windy. Yes, 12 plus 10 menjadi 22 poin. Boostingan lagi buat tim Flash selama mereka bertanding selama total 2 hari pastinya. Dan kita masih memiliki 2 game lagi untuk di back-to-back Miramarnya. Akan seperti apa keseruannya kita akan sama-sama melihat. Dan tadi kita bisa melihat Alter Ego juga cukup konsisten mereka untuk lolos langsung ke babak Super Sunday. Dan yang menjadi menarik juga adalah dengan 22 poin ini, berarti tim Flash dari 58 poin menjadi 80 poin. Wow. Baru gua bahas tadi Talon juga mendapatkan 80 poin. Ini benar-benar coincidence yang cukup menarik. Dan Gosu, satu player yang sangat bersinar dari tim Flash di minggu kali ini. Dengan bermain 6 game, kemarin sudah mendapatkan eliminasi yang cukup tinggi, bahkan di atas Kwanji juga menjadi MVP. 3 elimination, tapi lihat apa yang gua katakan, mereka melakukan pertahanan dengan begitu gemilang. Karena damage-nya adalah 1204, Windy. Dari 3 eliminasi. Hanya 3 eliminasi. Cuman 3 yang terkonfirm untuk eliminasinya. Gok sekali. 1300-an damage. Dan bahkan untuk match Travel recap-nya, distance. travel distance-nya 19.000. Wait, Itu cuman ketika coba ke Yasnaya. 19.000. Cuman ketika ke Yasnaya, terus gerakan-gerakan mereka di Yasnaya aja. Mereka tuh kan ditiban zona-zona tapi tetap yang nggak bisa diem buat Flash. Sangat minim pergerakan by vehicle bisa gua Iya, katakan. iya. Tapi apa yang mereka lakukan di apartemen tadi ya memang menjaga pergerakan-pergerakan lawan dengan tidak diam, dengan melakukan pick up terus-menerus. Di awal Rosemary ter-takedown, revive sudah bisa dilakukan, tapi ada takedown lagi. Melihat pergerakan Semnan, melihat pergerakan Sersia, melihat pergerakan NKT, itu mangsa semuanya Windy bagi tim Flash di game keempat kita. Betul, yang tadi juga mangsa banget buat Todak ya. Dimana fight-nya boom, RRQ diganggu bener-bener sampai keunggulan paling besar didapatkan juga oleh tim Todak yang tadi kita lihat juga. Sebentar waktu kita bisa pantau juga untuk perjuangan dari tim-tim lainnya yang coba untuk mendapatkan area pleasant mereka. Di area se-open ini, di bagian area terbuka, gimana caranya mereka bisa bertahan. Bahkan mau nggak mau pun kayak Bowen, harus ada upaya retake yang harus dilakukan juga. Itu dia, karena memang open field kali ini memang udah tinggal adu jotos ya. Adu aim power, adu mental juga untuk bisa masuk ke dalam zonanya. Yang gue katakan, hanya ada 2 compound, itu rumah jamur di bagian Sam9 tadi dan rumah biru yang ditempati oleh NRPX. Sisanya benar-benar nggak bisa dimainkan. Dan dengan hal tersebut akhirnya jatuh banyak korban. Peperangan-peperangan yang akhirnya tidak terelakkan. Dari bagian pinggir, ada peperangan di bagian tengah seperti Void tadi retake Yudo Lions. Bahkan memaksa beberapa tim untuk fokus kepada elimination field. Dan melakukan retake sebagai third party, Windy. Ya, sering terjadi. Dan memang cukup sangat disayangkan juga kalau kita berbicara tim Alter Ego Ares. Mereka udah luar biasa juga perjuangannya. Memang defense-nya Flash sih ini lagi kuat-kuatnya sampai susah banget buat ditembus. Bahkan ketika mereka napakan kaki di apartemennya Flash aja langsung berguguran semua player tim Alter Ego. Soalnya gimana ya, ketika mereka akhirnya satu player tertumbangkan, Alter Ego menyadari nggak bisa langsung masuk dari bagian penyeberangan. Vaulting ke arah bagian tembok itu sama dengan mati, karena bisa ditembaki oleh tim Flash dengan begitu mudah. Mereka coba jalur yang lain, mereka coba lewat jalur dari utama yang hanya memerlukan satu smoke spot saja dan membagi fokus dari apartemen yang dimiliki oleh tim Flash. Tapi yang tidak mereka sadari, Sersia sudah menjaga di bagian rumah jamur di dekat dari apartemen dimiliki Flash dengan sangat on point. Yang dimana tembakan Sersia tersebut mengaburkan fokus dari Alter Ego. Dan ketika mereka coba masuk lagi lebih dalam, udah langsung menjadi santapan bagi tim Flash. Awalnya karena distraction. Lihat nih, kan di sini kan mereka kalau langsung nyebrang, vaulting, mati pasti. Karena dari apartemennya tim Flash bakal bisa ngeliatin terus. Nah, dengan itu mereka coba lewat jalan utama, lihat kan, tapi tertembak oleh tim Sersia. Dan akhirnya diganggu tim Flash juga.
Seperti itu. Dan itu yang terjadi, dan untungnya kita bisa melihat Alter Ego masih bisa menambah lagi 9 poin mereka. Dan bahkan di halaman pertama cuman Alter Ego tim Indonesia yang berjuang cukup jauh, cukup lama di Irengel yang terakhir, Kak Dogi. Boom RRQ perang di bagian awal. Iya. Kemudian kita lihat MRPX Foin juga melakukan peperangan. Foin lepas dari MRPX mengalahkan Yudu, tertangkap oleh Xavier. Xavier. MRPX nggak bisa masuk lagi. Jadi memang tadi tinggal Alter Ego karena pilihan zona mereka cukup baik, tapi ternyata ketika mau masuk ya tadi tidak semudah yang dibayangkan. Ya, tidak semulus yang diharapkan juga Yes. untuk tim Alter Ego pastinya. Tapi mereka masih punya kesempatan juga, masih ada 2 game yang tersisa. 67 starting poinnya tim Alter Ego sebelum break tadi berakhir. Ditambah lagi untuk poin yang mereka kumpulkan 9 poin. Berarti kalau kita lihat semakin dekat lagi buat tadi di-mention sama Kadoge itu dari tim Flash ya. Melesat jauh banget mereka Sama loh. poinnya udah sama Talon 80. Dari hashtag 12 sekarang udah menyamai posisinya Talon yang sebelumnya di hashtag yang ketiga. Itu yang gue katakan dari tadi. Dimana papan tengah sampai hashtag 12. Ini satu game meledak bisa mengubah segalanya. Karena mulai dari minggu kedua, trennya itu adalah tim-tim papan tengah biasanya bisa bangkit di bagian akhir-akhir group stage. Dan itu kejadian kali ini. Maka daripadanya yang mengerikan adalah ketika papan tengah nanti ternyata tipis sekali poinnya untuk mencari top 8. Ya, dan ini untuk overall rankingsnya ya. Membuat Flash menggantikan posisinya dari tim Talon. Karena memang placement poinnya itu lebih tinggi. Sorry, Untuk salah. tim Flash. Menang chicken dulu. Oh ya, 2 kali chicken. Betul. Habis chicken placement poin baru. Betul sekali. Jadi Terus memang eliminasi. Tapi ya chickennya sudah sangat nampak lah gitu ya. Dengan 2 didapatkan. Yudu Lions turun juga tapi masih sangat dekat juga. Alter Ego naik sesuai dengan yang tadi diungkapkan oleh Windy. Dan kali ini Foin menjadi ambang batas. Yang dimana di bagian bawah dari Foin, Xavier, RRQ, dan Sersia masih bermain. Berarti mungkin sekarang adalah misi pengejaran, aduh gue gak mau ngomong sih. Karena Talon menjadi ambang batas berarti ya. Untuk RRQ bisa masuk berarti. Ya. Talon. Ini mungkin akan kejadian kah untuk di minggu-minggu pertama? Atau kejar Face Clan lah. Boleh lah, fast fan lah. Tapi yang di bawah juga poinnya deket-deketan. Poin hidup semua. Itu dia. Jaraknya tipis banget. Berarti 2 game udah bener-bener harus all out lagi. Gak boleh sampai dilepas setiap game yang ada. PR juga masih dimiliki cukup besar untuk tim MRPX sama tim Boom. 2 tim yang masih bermain hari ini. Tapi sayangnya poin mereka sama sekali gak maksimal. Tapi lagi-lagi, kalau MRPX atau Boom bisa chicken dan 12 eliminasi, itu 2-2. Iya, Boom 2-2. bisa 75 poin, MRPX bisa 78 poin. Lagi-lagi gue katakan, satu chicken dengan game tim papan tengah sekarang sangat mendekati ke arah bagian perebutan top 8-nya, ini bisa mengubah poin-poin yang dibutuhkan. Tapi ini dia, 2 player yang sangat-sangat berperan vital kepada masing-masing tim. Ada Gosu 666 dari tim Flash, dan juga ada Rosemary atau seorang Rian dari tim Alter Ego Ares dengan tim contribution yang begitu gila menurut gua. Memang bukan angka tertinggi, tapi 41% adalah angka yang jauh melebihi rata-rata, Windy. Betul, dan ini sama-sama mereka nggak mendapatkan maksimal buat eliminasinya, tapi maksimal banget buat damage-nya yang diberikan ke lawan-lawan mereka, baik dari tim Flash maupun dari tim Alter Ego. Dan bahkan totalnya digabungkan dengan tadi yang MVP-nya itu 3.313 untuk tim Flash, total damage dari 4 player mereka. Ini easy masuk top 5 damage di PMSL CA Spring sih. Karena tidak banyak yang mencapai angka 3.300 sebagai total. Dan ini bisa terjadi karena lagi-lagi mereka mempunyai tempat yang enak. Semua orang berusaha masuk ke arah bagian mereka. Dan ketika masuk pun mereka mempunyai lokasi yang sangat baik untuk melakukan tembakan ke orang-orang tersebut, Windy. Betul, dan itu yang membuat Flash memiliki keunggulan ya untuk di game yang keempat. Irengel penutupan. Dan selanjutnya kita akan move on lagi buat map yang baru lagi, yaitu Miramar back to back, dan RRQ masih memegang kendali buat di hashtag yang pertama dengan total rata-rata eliminasi poin mereka 6,6. Ini tinggi banget loh, 6,6 average elimination points. RRQ dengan permainan water treatment dan di sekitarnya melakukan scrapping sering sekali memotong pergerakan orang San Martin, orang La Cobreria, bahkan mungkin orang-orang Pecado ketika zonanya sangat ke arah bagian atas, yang itu membuat average elimination mereka begitu tinggi. Tapi jangan lupa ada tim sekelas Xavier yang memang sedari PMSL season sebelumnya
sampai dengan sekarang tetap menjadi salah satu penguasa Miramar yang cukup kuat. Bahkan saat ini menjadi penguasa Miramar dengan 4 winner-winner chicken dinner sepanjang liga yang sudah mereka dapatkan. Kita ingat di PMSL sebelumnya bagaimana Xavier begitu mudahnya memainkan semua map knowledge sampai akhirnya mendapatkan winner-winner chicken dinner yang cukup banyak di bagian Miramar. Dan itu gua harap tidak terjadi terlalu banyak karena lagi-lagi tim Indonesia juga sedang mengejar poin untuk masuk ke Super Sunday. Iya setuju, jadi nggak usah ngegas-ngegas amat lah ya, Yeah. biar nanti yang ngegas biar Indonesian team aja. Lumayan kalau misalkan ini Miramar back to backnya Indonesia, berarti 3 chicken lagi hari ini didapatkan oleh tim Indonesia. Betul sekali, dan sebenarnya sepanjang dari tadi 3 game yang lain tidak didapatkan oleh Indonesia, itu masuk ke jajaran top 3 juga. Bisa kita katakan, karena dari tadi Alter Ego masuk ke top 3, sebelumnya juga Void masuk ke top 3, bisa kita katakan. Tapi ya lagi-lagi chicken is chicken, dan kali ini tim tuh fokus. Gua memilih ada Face Clan, ada Xavier dan juga Void untuk bisa mendapatkan poin tinggi, dan dari lo ada Roy, Creed VIP dan DX. Cukup menarik. Kenapa tiba-tiba ada Roy dan Creed VIP, Windy? Iya nggak apa-apa, biar kalau Roy-nya naik nggak garu-garu amat sama yang di atas. Oh, make sense. Logis sekali Windy ternyata ya guys ya. Dan jangan lupa juga Serpent Gleam yang bisa kalian dapatkan guild set terbaru dengan AWM sebagai senjata yang bisa kalian level upkan. Langsung gacha sekarang juga, ini juga jangan sampai kelewatan ya buat gachanya. First draw-nya cuman 10 UC doang buat dapetin setelan Dragon Emperor dan juga Dragon Empress. Dan kalau kalian level up ini senjata, itu keren banget dan buat akhirannya naga-naga. Betul, itu kayak winning victory-nya itu dia kayak loot crate-nya itu ada naga dari bagian atas ya kan. Jadi domination banget ya, nggak jauh beda lah sama Silver Guru gua karena ada petirnya gitu. Boleh. Dan boleh juga buat kalian yang kalau punya waktu luang ya kan. Ada rezeki juga. Ada rezeki juga langsung datang ke venue, dicatat tanggalnya 15 sampai 17 Maret. Bentar lagi minggu depan, Jumat, Sabtu, Minggu. Seru banget ya, berarti bisa buka puasa juga di sana bagi yang menjalankan puasa ya kan. Bisa sembari menonton dan mendukung dari tim-tim Indonesia. Dan kali ini kita lihat dari Alter Ego Ares, Okta sudah menggunakan apa bahasa koyo ya? Enggak dong, enggak koyo. Itu kayak modelan bye-bye fever gitu kan. Oh, dia yang buat turunin panas ya. Kompresan gitu. Oh, kompres, betul. Untuk bisa fokus lagi bermain ya. Tapi tadi bener-bener pucet ya Okta ya. Iyalah, pucet banget. Karena kan emang lagi nggak enak badan ya kan. Betul. Dan pressure tinggi loh main di turnamen kayak gini kan. Karena banyak sekali kayak pilihan-pilihan yang ternyata aduh kalau gagal tuh jadi pemikiran ya kan. Overthinking, betul. Apalagi saat ini Alter Ego walaupun sudah masuk di jajaran top 8 tapi belum aman. Belum aman, masih bisa dikejar oleh tim-tim lain dan masih 2 game bahkan Windy. Jadi tusun satu aja bisa berimbas sangat fatal buat tim seperti Alter Ego juga. Berarti emang kita mungkin ya nantinya di Miramar akan melihat tim-tim bermainnya lebih pasif ya sepertinya untuk mengamankan poin mereka. Miramar pada umumnya Ya, lah. seperti biasa dan tidak ingin Zai. terburu-buru, tapi Zai dimainkan khusus untuk di Miramar menggantikan seorang Hazel. Menarik. Karena 2 player ini sebenarnya punya track record yang kuat di Miramar. Kalau kita berbicara Zai, tentu kita tidak akan lupa aim power dia dari PMPL awal sampai dengan sekarang. Tapi kita juga tidak bisa melupakan Hazel yang melakukan clutch atas Vampire di minggu yang pertama, Win. Wow, Hazel. Dan menarik ya kita bisa melihat pergantian cuman yang player udah lagi. hilang Hazelnut berarti ya. Iya, itu spesialis tim horror sekarang Betul. kebetulan. Jadi ini kan dia sekarang model fashion gitu kan. Cuco ya, luar biasa. Cuco. Jadi talentnya sekarang, dan kita sekarang harus fokus kembali mendukung perwakilan dari tim Indonesia yang akan kembali lagi berkompetisi untuk menyambut map yang baru, yaitu Miramar. Selamat menyaksikan. Let's go ladies and gentlemen. Jangan lupa untuk didukung tim Indonesia. Jangan lupa drop the likes juga. Dan kali ini selatan menuju ke arah bagian utara. Los Higos menuju ke La Cobreria. Membantu banyak sekali tim Indonesia. Mungkin AE akan kembali turun di bagian LL. Iya, dan juga itu dia LL menuju Los Higos. Mungkin dari Alter Ego. Kita juga masih melihat bagaimana mungkin nanti La Cobreria ditempati oleh tim Indonesia yang lain. Atau mungkin titik-titik lain yang juga akan bisa dimainkan. Tentu akan sangat menarik untuk menyaksikan Indonesian team. Akan cukup baik di bagian awal. Sebenarnya sih biasanya Void akan mengisi di sana. Jadi banyaklah ini bantuan untuk tim Indonesia, Windy. Ya, dan semoga bantuan tersebut bisa dimaksimalkan kembali oleh tim Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk di 2 game terakhir, khususnya untuk di Miramar. Let's go! Void pindah. Oh iya, mereka ngambil LL. Oh, karena nggak ada Vampire. Sepertinya mereka mau main di bagian Minas Generales. Atau mereka main di bagian San Martin atas, bisa jadi untuk bisa dimainkan. Sementara tentu Face Clan akan tetap ke arah bagian Pecado. Dan kita akan melihat Xavier menuju ke arah bagian El Pozo.
dan RRQ, water treatment kah? Ternyata tidak, mereka scrapping di sekitaran bagian Hacienda. Dan tentunya MRPX akan bermain juga ke arah bagian kanan karena tidak lagi bermain di La Cobre dengan mungkin susunan tim seperti ini, Windy. Ya, tapi dari Voin juga harus berhati-hati, terpantau satu playernya pun deketan sama satu player Todak lainnya karena Todak itu 4 playernya nggak semuanya semata-mata turun di HDP. Betul. Semuanya melebar, cari berbagai lagi spawn vehicle yang ada. Karena kan Pasti. memang terbatas juga kan Nah, untuk itu dia. vehicle di HDP-nya. Kurang banget, cuman ada sebuah Merado emas ya kan ketika di bagian HDP. Dan kalau kita berbicara loot juga akan sangat kurang kalau cuman mengandalkan Hacienda del Patron. Setuju. Ya kan, walaupun di sana high tier loot, tapi ada 4 orang yang butuh diberi makan, Windy. Harus mencari sumber-sumber pendapatan lainnya gitu loh. Betul, makanya mereka melebar dari tim Todak. Aha. Tapi jangan sampai semakin lebarnya itu ketemu sama Voin karena Zeta juga nge-splitnya cukup jauh nih buat dapetin vehicle buat nanti mendukung lagi rotasinya tim Voin. Kalau gue sih pede Zeta dapat Elin Pede ya, sih. Zeta sih kalau disuruh cross combat mah Zeta. Iyalah, wis Zeta ya kan, jago banget ya kan. Belum ada ya berarti yang melebihi Elim solonya Zeta ya, 11. Elim belum, damage ada waktu Damage itu. ada, betul. Kelo kan waktu Iya, itu kan. iya, Ya lebih. kan nge-case sama Antum juga. Sama kita ya. Dan juga Zeta juga kita nge-case bareng. Oh iya bareng, 3 kali loh kita bareng. Emang iya kan jadwalnya buat 3 kali. Bener dong. Bener. Harusnya kemarin terakhir. Jadinya hari ini. Terima kasih Sanskuy, saya ucapkan sekali lagi. Sanskuy sampai ngerelain rapat sama orang diganti hari ini loh. Demi gua. Wow. Baik banget cuy, emang Gokil sih. emang Sanskuy the best lah, ya kan, makanya the best caster in the The world. world. Caster title-nya tuh Sanskuy yang Betul. punya. Cuma Sanskuy yang punya tuh title. Cuman Sanskuy yang punya. Iya. Punyanya Putri nih. Hawi. Hawi. Putri lagi Hawi. umroh ya? Oh iya. Lagi umroh kalau nggak salah. Luar Putri lagi biasa. umroh. Masya Allah. Berbeda sekali dengan pacar adik saya, malah nonton Taylor Swift. Bercanda ya, bercanda ya, bercanda ya. Nggak apa-apa. Bercanda. Aduh, kenapa jadi kesana ya bahasa ya? Oke. Bisa kasih, tapi memang hiburan juga diperlukan gak sih? Betul. Kalau mumet terus ya kan, grinding, main-main terus itu kadang tuh burnout namanya. Itu dia, makanya kan sekarang beberapa tim bahkan ada aktivitas-aktivitas di luar GH, Ya. ya kan? Berkebun, berenang, memacul. Pokoknya banyak lah aktivitas-aktivitas sekarang yang tidak di GH banget gitu loh. Ya, outbound lah istilahnya Outbound. ya kan. Kemarin BTR baru outbound kan? Iya, yang lewat arum jeram. Ya nggak kemarin juga sih, sebelum PMSL gitu kan. Itu kemarinnya udah jauh banget sih kak, sekarang minggu ya ketiga nih. Waktu itu relatif, Win. Oh iya. Iya, ketika lu sama orang yang lu suka, emang waktunya berjalan cepat atau lambat? Lambat kan? Iya, makanya relatif semuanya, aman aja. Aman aja. Heeh. Aman aja, ini kayak Todak juga masih aman aja posisinya di bagiannya masih sekitaran HDP ya. Miramar masih lah aman. ya, akan selalu seperti ini di bagian awal, apalagi nggak ada tabrakan-tabrakan yang terjadi. Tapi FaZe Clan lagi-lagi under 5 minutes rotation, ladies and gentlemen. Mereka nggak perlu lama-lama lagi, bahkan ke rumah P sepertinya akan mereka diami. Inilah rumah yang diberi nama oleh Jessica Jelly Azali, rumah P di sekitar Power Grid. Dan ini cukup menarik melihat FaZe Clan bertahan di beberapa kompon kecil saja. Padahal betapa dominannya mereka secara aim power tidak perlu kita ragukan. Tapi ternyata bermain cukup aman untuk di Miramar yang pertama kali ini, Win. Betul, cukup aman ya untuk pergerakan FaZe Clan dan mereka tidak mengundang keramaian nantinya kecuali mungkin Roy ingin berinisiasi, nge-push juga bisa banget, masih possible banget. Memang kalau Roy bermainnya mereka kayak stagnan, gak ada perubahan yang signifikan, itu akan sulit. Tapi sekalinya Roy ingin membuka sebuah kesempatan, dibalaskan langsung kondisinya oleh seorang Vin Torres dengan memberikan tembakan, langsung masuk damage-nya, membuat Roy mungkin berpikir 2 kali untuk merebut area rumah P kali ini. Itu dia, tapi gue penasaran sih, Roy dalam catatan kita bersama sempat menyaksikan mereka mendapatkan 14 eliminasi. Wow. Ketika berbicara Miramar di group stage minggu pertama kalau gua nggak salah, ya minggu pertama. Dan belum terulang lagi permainan seperti itu. Berbeda dengan beberapa tim mungkin sorry itu CPEA, kita belum lihat mereka sampai bisa meledak seperti itu. Tapi Roy sebenarnya pernah. Berarti Roy punya kesempatan, punya kapasitas ke arah sana, Windy. Tapi Iya. kita belum melihat lagi apakah mereka bisa atau tidak. Dan sekarang Roy sebenarnya cukup diuntungkan oleh zona, tinggal mereka bisa ngalahin FaZe Clan atau enggak kalau mau masuk lebih dalam lagi ke dalam play zone. Betul, dan itu kejadian pas di minggu pertama, Minggu hari pertama yang bener kedua. kan? Nah itu dia, minggu pertama Totalnya hari kedua. 13 eliminasi. Nah, Tapi oh mereka 13 nggak ya, bukan chicken. 14 ya? 13. Iya, nggak chicken betul. Hashtag kedua mereka. Itu dia, jadi kalah fight dengan tim Vietnam juga ya kalau nggak salah ya? DX yang chicken. DX ya betul dia, Xavier. Ya itulah
bedanya orang yang mencatat dan hafalan aja gitu. Jadi teman-teman semua jangan malas untuk mencatat. Terutama yang masih sekolah. Karena biasanya hafalan itu harus. lebih cepat dari catatan daripada hanya reminding by voice. Tapi ada juga loh, kalau kita ngomongin sekolahan ya, ada Aha. satu yang mungkin tulisannya bagus banget, Aha. nanti dia udah kelar nyatet di fotokopi Oh. catatannya kayak gitu. Itu biasanya terjadi karena dulu gua asrama kan ya. Heeh. Teman-teman gua yang cewek, Oh, yang cuma catatannya cewek. bagus kan. Bagus. Nah, yang cowok-cowok tuh biasanya emang kurang ajar aja gitu kan. Kok bro sih jadi ya. Dulu bagian apa ya? Gak enak juga deh gue sebut di Apa sini. tuh? Aduh. Ya intinya pinjem dong catatannya Iya. buat di fotokopi. Ya Gitu. kan. Ya Dapet awalnya tuh. sih itu. Dapat gak? Dapat gak? Dapet. Oh, dapet. Awalnya itu. Biasanya kan kalau yang ambis-ambis gak ngasih. Awalnya itu Win. Oh awalnya itu. Heeh. Oh cara Kan PDKT anak-anak asrama, gitu Asrama ya? nih, asrama. Harus apa namanya yang di bawah tanah itu ngomongnya apa? Oh pergerakan bawah Apa sih namanya? Gitu. Ya itulah pokoknya. Itulah pokoknya. Jadi dari catatan, Nah. lebih dekat lagi, Heeh. baru pas lagi libur asrama Heeh. bisa ketemu gitu. Oh gitu PDKT-nya anak asrama. Apa sih namanya ya? yang Iya underground, itu. Iya, biasanya orang ngomongnya pergerakan bawah tanah. tapi ada nama keren yang tapi kali ini yang keren adalah kita baru bahas Roy. Ya kan langsung dapatkan satu player. Apakah akan terjadi lagi double digit eliminasi bagi tim Roy dan tadi menggunakan sebuah Scar L ya kalau gua nggak salah atau Beryl gitu. Beryl ya melakukan tembakan ke arah bagian bawah dan langsung di end begitu saja tidak diberi nafas. Kali ini Alterigo Ares sepertinya akan terjadi peperangan yang ditunda karena tadi Alterigo Ares kalah di bagian Erangel. Kali ini mereka ingin membalas dendam dan ternyata sudah ada satu knockdown yang didapatkan 4-on-3 situation. Moichil harus segera melakukan sebuah healing terlebih dahulu sementara Alpha mengganggu pergerakan sebuah bagi. Olio melakukan sebuah tembakan balasan tapi belum ada knockdown ke arah bagian Alterigo Ares. Sementara Olio dan kawan-kawan melakukan sebuah setup agar tidak mudah terpush oleh tim Alter Ego. Tapi Alter Ego Ares Okta kalau sakit malah memberikan rasa sakit lebih lagi karena player-player lain bahkan tinggal menyisakan satu orang dari Judo Alliance. Yes, dan yuk kita ratakan semua player tim Judo Alliance kali ini. Alter Ego ATM. sudah mulai make a move. ATM. Let's go ATM. Amati, tabrak, matiin. Let's go. Matiin aja lah kalau gitu. Matiin aja, let's go. Tim Judo Alliance bahkan mendapatkan kembali poin-poin eliminasinya. Wah, rata ya? Dan rata. Alter Ego mendapatkan semua player tim Judo Alliance tanpa harus mendapatkan korban jiwa untuk timnya. Gue senang banget kalau Okta udah back to prime gameplay lagi. Karena kritik banyak sekali masuk ke arah bagian Okta ketika berbicara 2023. Banyak blunder, banyak gak maksimal. Karena harapan untuk gameplay Okta itu sebegitu agresif dan kuatnya. Tapi ternyata tidak terjadi ketika berbicara PMGC terutama kemarin. Dan sekarang sudah mulai bangkit. Mudah-mudahan bisa lebih maksimal dan bahkan sudah mengungguli poin dari tim Flash dengan sama 80. Yoru hati-hati tertembak cukup on point dari Todak lagi-lagi Cleon. Menjadi satu player yang terus inflicting, memberikan damage ke arah lawan-lawan sekitar. Seperti tidak diberi kesempatan siapapun yang mendekat ke arah bagian pertahanan mereka. Tapi Snappy kali ini melakukan close quarter combat dengan tim Sam9. Ada Molotov yang dilemparkan untuk menahan pergerakan dari lawan. Tapi satu player Sam9 sepertinya turun di tempat yang salah. Bahkan Snappy dapatkan yang kedua, mencari yang ketiga. Ketiga didapatkan. Dan dari Sam9 hanya menyisakan satu orang. What a play, what a shot dari tim RRQ. Yes, 3 total poin eliminasi pun didapatkan seharusnya kali ini. Dan bahkan Sam9 dari seorang Kenny bisa berbuat apa Kenny? Nggak bisa berbuat banyak mau nggak mau. Harus disengage fightnya mereka, harus berputar lagi, bermanuver lagi untuk mendapatkan placement point tertinggi untuk tim Sam9. Lagi-lagi, Deb merupakan orang terakhir yang terus-menerus disisakan oleh tim Sam9. Mengingat Dev adalah satu player yang di 2023 juga begitu perform di Sam9 sebelum akhirnya masuk dari seorang Yuhai dan Kenny juga ya yang melengkapi gameplay mereka terutama di minggu kedua itu rapi sekali di Super Sunday. Mendapatkan 60-an poin untuk di Super Sunday kemarin dan itu membuat mereka cukup on point di bagian atas. Tapi kali ini, di hari ini secara umum mereka seperti tidak bermain sama sekali Windy. Sunhawk, Erangel, Miramar sekarang seperti membuang poin dan kali ini bahkan mereka belum aman ada di bagian top 8 jauh bahkan masih dengan 47 poin. Begitu banyak PR yang memang harus mereka selesaikan saat ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi karena hanya sisa 2 game lagi yang terakhir yang bisa mereka kejar setoran. Dan di sisi lainnya tim RRQ melihat rotasi yang sedang dibangun dilakukan oleh seorang Mr. Joe
Tapi berbeda nasibnya dengan seorang Mr. Joe. Di lain halnya lihat NKT. Mereka coba untuk menerobos masuk tapi Vascler mendapatkan kembali jangkar paling belakang tim NKT. 1-2 player didapatkan posisinya oleh tim Vascler. Bahkan mungkin Sersia kali ini akan menjadi mangsa selanjutnya oleh tim RRQ. Bannya juga sudah mulai pecah, Glitcher sudah dan bahkan 2 player down. RRQ kali ini make a play untuk mendapatkan kembali beberapa lagi tambahan pundi poin. Eliminasi 5 domination dilakukan oleh tim RRQ. Baik sekali permainan RRQ, tidak mendapatkan poin besar di game sebelumnya. Kali ini mereka kejar setoran. Sudah 5 eliminasi didapatkan, sudah melakukan tembakan yang cukup banyak. Dan bahkan dengan tadi mereka meratakan Sam9, berarti setidaknya peluru-peluru yang dibutuhkan untuk lebih agresif, untuk lebih banyak melakukan tembakan bisa mereka gunakan. Bahkan cukup nekat. Player-player dari NKT yang tadi mereka tumbangkan, mereka masih sempat melakukan looting. Tapi kali ini Creed VIP, bro. Wah, benar-benar abis secara kata-kata. Masuk ke pertahanan dari tim Orb GPX tanpa melakukan sebuah scouting terlebih dahulu. Namun apakah akan bertahan baik untuk tim Creed VIP? Ternyata backstep yang cukup berhasil, tapi Newbies akan mulai dikejar juga. Iron Pro dapatkan 1. Ternyata Creed VIP tidak menggunakan sesuatu yang pakemnya terjadi dari para Battle Royale player. Mereka coba untuk menggunakan sebuah surprise, sebuah kejutan untuk memberikan gempuran ke arah bagian dari MRPX. Tapi sepertinya berhasil dibalikkan. Iron Pro dan satu kawannya yaitu seorang Voki di last man standing dikejar berdansa, tapi Nate dari seorang Voki, Nate dari temannya justru yang menumbangkan Iron Pro, membuat bahkan dari MRPX belum kehilangan 1 orang, dan seperti didapatkan sebuah eliminasi gratis, MRPX dapat 4 tanpa balas. Ya, 2 dari Yoru, 2 dari Zero, tapi tadi sangat amat disayangkan. Voki malah memulangkan rekan setimnya, membuat dia mungkin langsung terbuyarkan fokusnya. Langsung dibuat kebingungan, akhirnya MRPX bisa mendapatkan 4 tambahan poin eliminasi dari tim Creed VIP. Dan bahkan lihat juga Roy kali ini coba untuk membungkam posisi tim RRQ Nerpeiko. Kembali terculik kondisinya oleh tim Roy. No, Roy coba untuk memberikan dobrakan masuk lagi. Asa akan coba sedikit tarik ulur lagi, coba mundur lagi dia ke bagian belakang. Mengingat RRQ hanya tinggal 3 yang tersisa, tapi Snape masih memegang granat. Tapi coba untuk mundur perlahan karena ada gertakan bertubi-tubi yang dikirimkan melalui utility dari tim Roy. Cukup disiplin dari seorang Silence untuk blinding division terlebih dahulu, tapi Okta dari jarak yang cukup jauh melakukan tembakan ke arah bagian seorang Asa. Bahkan Snappy pun mau melakukan penyelamatan cukup beresiko. Snappy, apakah penyelamatan dilakukan? Sudah terpantau oleh Silence. Hati-hati granat-granat yang gua khawatirkan bisa dilemparkan oleh player-player Roy. Apalagi sudah mulai terdeteksi di mana letak lawan tersebut. Tapi tembakan ke arah bagian atas juga tidak memberikan kesempatan bagi satu player dari RRQ di bagian atas sana untuk melakukan tembakan. Itu seorang No Mercy seperti tadi kalau gua nggak salah. Sementara Roy kali ini sudah menguasai rumah dewa. Mereka masuk ke dalam play zone juga. Mungkin reset situation terlebih dahulu. Karena sebenarnya secara weapon ini tidak terlalu prima. Bahkan Silence dua senjata jarak dekat. Yaitu UMP dan juga AKM. Tembakan dari Rosemary memberikan damage yang cukup besar. Hampir menumbangkan satu player Roy. Dan bahkan lihat bagaimana Altri Juarez langsung mengelilingi. Okta langsung mendapatkan satu knockdown. Mencari yang berikut, tapi Snappy tajam sekali dari tembakan. Bahkan No Mercy dari atas sana, dari Sawit langsung meratakan seorang Okta dan tidak diberikan kesempatan untuk di-revive. Yes, betul. Baika pun beratakan juga untuk tim RRQ kali ini. No Mercy, benar-benar tidak ada ampunnya untuk tim Alter Ego didapatkan knockdown-nya. Tapi confirm point eliminasi pun nampaknya sulit untuk dilakukan. Mengingat juga masih minim banget vision yang dimiliki juga oleh seorang No Mercy. Tapi fight ini juga tidak bisa berlangsung lebih lama lagi. Zonanya udah mulai shifting lagi. Keluar lagi dari zona pertempuran kali ini. Tapi Roy juga masih bersikuku lagi untuk mendapatkan kembali beberapa poin eliminasi dari tim RRQ. Granat lagi di seorang Balak. Benar-benar galak banget granatnya. Tapi no, Boychill naik ke bagian dari atasnya. Untungnya bisa menghindari tembakan dari seorang Lamborghini. Tapi RRQ kembali lagi terculik lagi satu player mereka. Alpha semakin tinggi lagi. Menggunakan DBS kali ini Alpha dikalahkan dengan tembakan JMP dari seorang No Mercy. Itu dia, tapi akan ada lapis kedua dari tim Alter Ego Ares. Healing terlebih dahulu dilakukan oleh No Mercy, tapi tidak sempat. Karena waktu yang kurang menjadikan eliminasi yang berikutnya seperti datang untuk Alter Ego Ares. Bahkan RRQ tidak bisa berbuat banyak. Setidaknya 6 eliminasi dibutuhkan. Tapi Alter Ego Ares semakin gemilang di bagian atas dengan 6 eliminasi. Namun pastinya dalam upaya melakukan tembakan ke arah bagian Roy, pelurunya cukup tergerus, bahkan hanya menyisakan 40/43. Hanya ada satu clip sebagai extended dari M4-nya. Ada tembakan dari bagian dari Boychill high ground kali ini. Tembakan ke arah bagian bawah, tapi Roy lagi-lagi belum tertumbangkan. Ini peperangan di bagian ujung zona yang tentu harus dimenangkan oleh Alter Ego jika ingin masuk lebih dalam lagi.
Ya, berbicara belum tertumbangkan, akhirnya Finally. tumbang sudah satu pilarnya Roy. Tinggal 3 lagi, ada Silence, Tax dan juga seorang Balak Seven kali ini. Sama halnya dengan nicknya seorang Alva ya, sama-sama memiliki angka 7 lucky numbernya di bagian belakang. Tapi semoga keberuntungan menjadi milik untuk tim Alter Ego. Dan balik lagi di bagian area lainnya, kali ini MRPX Onside. bertemu dengan tim Vasculan dan Zero membuka tembakannya. Begitu dia membuka tembakannya, berhasil bisa mendapatkan seorang Vintores. Tapi nampaknya Ozento menjepit dari seorang Boboho, tapi Boboho memberikan counternya. Masih bisa survive dan dibuat kelimpungan, dibuat kabur kamu Vasculan oleh tim MRPX. Morman is the last man standing. Tadi bagaimana Tiki Taka dari Zero dan juga Zai cukup baik untuk menumbangkan beberapa player dari FaZe Clan. Boboho memang tertumbangkan tapi dia juga menarik satu kaki dari FaZe Clan. Sementara FaZe Clan akan disambut oleh rekan kompatriot senegara yaitu dari tim NKT baru turun. Langsung menjadi ending. Tapi ternyata yang dapat adalah Maxius dari Void Esport. Pengamatan yang on point. Mendapatkan satu eliminasi di bagian zona keempat kali ini. Ya, berbeda dari game sebelumnya, kalau Maxius yang harus terculik begitu cepat, kali ini Zeta yang terculik begitu cepat dari tim Vowin. Balik lagi menjadi 3 punggawa terakhir untuk tim Vowin. Dan masih ada 10 tim yang tersisa. PEA begitu nyaman tapi mereka pun tidak dibuat nyaman yang begitu berkepanjangan. Mereka pun juga harus bergerak maju lagi. Masuk lagi lebih dalam ke area zona tapi Void juga masih belum kelar antara Roy dan juga Alter Ego. Berapa lama lagi Void ini harus terjadi. Dan Alpha coba untuk nge-follow up juga pergerakan dari Rosemary. Mengikuti dari bagian belakang dan bahkan Rosemary kali ini one shot mendapatkan seorang balak. Dan 3-2 Rosemary mendapatkan dan backupnya. Alpha pun datang, tinggal yang terakhir tak dan akhirnya diratakan. Tugasnya selesai, Alter Ego mendapatkan total 10 poin eliminasi. 10 sudah didapatkan. Back to the Ares mode. Back to the God of War mode. Alter Ego Ares mendapatkan 10 eliminasi dengan sangat gemilang. Tapi Boychill terjatuh. Baru saja mau turun tapi memang sulit sekali. Yoru apakah bisa mengamati seorang Boychill? Akan menjadi eliminasi bagi tim MRPX. Tapi seperti Boychill akan segera diupayakan sebuah penyelamatan. Agar tidak ada sebuah knock-in yang bisa dilakukan. Sementara gua rasa Rosemary pun juga Alpha harus melakukan looting ke arah bagian dari loot crate yang didapatkan dari tim Roy. Karena peluru dari Rosemary bahkan tadi tinggal 20/0. Jadi butuh untuk melakukan sebuah loot. Dan Alpha berhasil untuk melakukan sebuah penyelamatan Rosemary. Ayo lihat M4-nya, itu dia 300. Berarti Rosemary kembali siap untuk matiin player. 40/327 Amo yang dimiliki dari seorang Hawi. Rosemary. Tapi datang lagi The Xavier, datang lagi pengganggu lainnya. Alter Ego pun nampaknya dibuat kelimpungan. Dan ada lemparan granat dari ketiga anggota aktif tim The Xavier. Coba untuk mengkikis masa player tim Alter Ego. Tapi granatnya untungnya masih belum ada yang ketahuan poin. Dibalaskan dengan tembakan Boychill. menggunakan Scar L-nya Boychill. Belum ketahuan poin tapi nampaknya Rosemary bukan menembaki The Xavier, tapi dia juga menembaki ke areanya tim MRPX. Mereka fight dengan 2 tim yang berbeda di saat yang bersamaan. 2 titik yang berbeda, tapi ternyata cukup sulit seperti untuk menahan tim Xavier. Karena mereka bergerak beriringan dengan 4 orang. Tapi Alpha dengan sebuah DBS, coba dapatkan 1, mungkin Apa? dapatkah? Ternyata tidak. Ada utility juga buat Alpha cukup kelimpungan. Berdansa di balik sebuah batu, berdansa di balik sebuah smoke. Rosemary dikirim untuk melakukan sebuah backup, tapi tembakan dari Alpha ternyata tidak mengenai satupun player dari tim Xavier. Gagal untuk mendapatkannya dan Alter Ego Ares. Backup dari Rosemary ternyata cukup gagal juga dalam fight tadi. Namun setidaknya mereka membawa pulang 11 eliminasi. 11 sudah melampaui dari poin rata-rata kalau kita berbicara dalam setiap gamenya. Betul. Untuk tim Alter Ego dan lihat Zero MRPX masih bertahan dia. Sementara satu player lainnya Zai masih ada di bagian belakang. Di bagian backline dari seorang Zero untuk memberikan backupnya. Tapi Yami dengan jarak yang cukup jauh kali ini berhasil bisa men-takedown satu buah knockdown. Tapi Vowin pun dihampiri Todak. Lagi-lagi Todak menjadi pengganggu untuk tim Indonesia. Tapi Dimzi seakan-akan tidak terima dengan hal tersebut. Membalaskan juga dengan knockdownnya walaupun pada akhirnya di-steal ternyata poin yang harusnya masuk ke dalam tim Vowin. Late game knockdown sangat beresiko memang dan mungkin akan di-steal itu sangat tinggi. Tapi poin yang gue lihat tadi belum masuk ke dalam play zone. Naik ke arah bagian atas, tim Flash juga sudah menunggu dengan sangat on point. Tim Todak pun juga Void akan mulai bergerak beriringan. Iftar dan Rocky akan menjadi 2 player terakhir dari tim Todak yang tentu beriringan dengan tim Void sebagaimana yang gue ungkapkan. Namun sudah mulai terpantau dari tim PE, tembakan dari Wunti. Dengan hanya menyisakan 0 peluru sepertinya yap. M4-nya sudah habis kali ini. Wunti tidak bisa melakukan tembakan dengan M4 lagi. Smoke dikeluarkan oleh Maxius agar satu kawannya berhasil untuk crossing ke arah bagian komponen yang dimilikinya. Key Mine ternyata yang akan coba bergerak di sana. Iftar dan Rocky
ternyata justru tidak terlihat oleh player dari tim Flash. Dan ini membuat kerugian bagi tim Void karena Keymind walaupun sudah di smoke, walaupun sudah bisa bergerak ke arah bagian seberang, tapi bisa dipantau oleh tim Flash. Tapi Maxis getting one more, mendapat satu knockdown lagi, hanya menyisakan satu orang saja dari tim Flash, dari tim Todak. Dan itu dia satu orang terakhir ditumbangkan oleh Wunti. Yes, dengan Wunti tembakan ke arah badan dari lawannya membuat kemenangan kembali dipegang oleh tim Flash so far. Dan The Xavier, mereka nyaman banget Kadoge, mereka nggak ikut party yang sedang terjadi. Mereka hanya mengamati dan bahkan kalau misalkan mereka bisa mendapatkan keunggulan bahkan sampai chicken. Ini menjadi bahaya, Vowin aja poinnya itu sudah terbalap oleh tim The Xavier. Itu dia yang gue katakan, karena papan tengah begitu ketatnya, begitu cepat pencarian chicken yang silih berganti. Membuat poin bahkan sekarang belum aman. Ada tembakan ke bagian Keymind lagi. Itu dia di dalam sebuah compound. Wunti mendapatkan 68 peluru. Setelah sebelumnya tidak ada peluru M4 sama sekali. Ada NKT di bagian belakang juga Triple F yang mungkin bisa menjadi pengganggu. Tapi Dimzy seperti mengganti fokus dari seorang Keymind di game yang pertama. Dia menjadi hard hitter di jarak yang cukup jauh. Dapatkan satu, ada pergerakan dari Maxis. Tapi masih bisa untuk melaju dengan sebuah minifan yang dimiliki. Dimzy melakukan cook sebuah nade ke arah bagian atas. Ada nade dari bagian tim Flash juga. Tapi revive sudah berhasil dilakukan. Momentum dari tim Void untuk masuk kembali tertutup. Karena memang dari tim Flash begitu banyak, begitu masih on point dengan 4 player tersisa. Wow, ini sih visionnya memang diunggulkan banget untuk tim Flash. Mereka memiliki advantage berupa high ground untuk melihat dengan jelas pergerakan satu persatu player aktif dari tim Bowin. Dan kamera pun juga sudah mulai bergeser kembali melihat pergerakan dari seorang Gosu kali ini. Coba untuk menahan pergerakan dari tim PEA mungkin, sementara dari Kuwang masih diutus juga untuk menahan pergerakan dari tim Bowin. Oh no. Berotasi menggunakan Tayonya, Oh no. begitu risky. Sebuah movement yang dibangun oleh tim Bowin di bagian belakang. Dimzy memberikan backup fire-nya. Sementara waktu dua playernya touchdown dengan selamat, tapi sempat-sempatnya juga melihat pergerakan dari seorang Zai yang merupakan player dari tim MRPX. Ini yang gua ngeri jujur adalah satu player terakhir dari NKT itu seorang Triple F. Bukan tidak mungkin dia akan melakukan backstep ke arah bagian Void. Kalau bisa dihentaskan itu akan sangat baik karena menambah eliminasi bagi pihak Void. Tapi kalau bisa mendapatkan dua, yaitu Maxis dan Keymind, satu orang terakhir itu Dimzy yang coba untuk masuk pun tidak aman sama sekali. Untungnya dari Void, begitu aware mereka bahkan menggunakan sebuah cekungan tipis yang tidak bisa terpantau oleh Triple F. Dan Triple F nanti juga akan mulai terdorong oleh Blue Zone. Lihat yang berwarna merah tersebut teman-teman sekalian, butuh untuk berjalan lagi. Sementara Morph cukup menarik di mana sudah mengirimkan Zero ke arah bagian tengah. Sementara Zai masih ditinggal di bagian belakang. Entah apa yang coba direncanakan oleh Morph. Sementara Triple F sudah mulai bergerak lagi. Please, Void, lihat Triple F. Please dapatkan eliminasi ini karena setiap eliminasi sekarang begitu genting. Tapi justru Ki tumbang dari bagian atas. Dari seorang Triple F melakukan sebuah gerakan yang cukup terbuka. Bold movement. Tapi dengan pergerakan seperti ini, sepertinya nggak banyak orang yang aware. Bahkan tim Flash begitu nekat maju ke arah bagian depan untuk mendapatkan player dari Void. Satu orang tumbang, hanya misalkan satu kali dari Void. Dan dari tim Flash masih ada 3 orang mencari. Ada tembakan dari Through the Smoke didapatkan. Dan ini dia sebuah momentum mungkin karena ada Morph juga yang mengganggu. Lagi-lagi Void diselamatkan oleh Morph. Maxius hampir tumbang. Dari Maxius masih bisa bertahan dan tembakan dari Zai. Please Zai, jangan dulu, hentaskan Flash dulu, baru maju ke arah bagian Void. Betul, dan satu yang belum dihentaskan. Howie, itu kelihatan kan Triple F? No, belum kelihatan, belum ada yang sadar. Ada Howie. Triple X di bagian belakang dan sekarang upaya revive pun dilakukan juga oleh seorang Kuan. Maxius masih memiliki satu area lengkungan untuk dia mendapatkan sebuah tempat persembunyian hiding spotnya, tapi no, nggak ada yang melihat, nggak ada yang sadar. Triple F juga belum membuka tembakan sama sekali. Ini bener-bener area yang sangat amat terbuka untuk seorang Triple F, Kadoge. Wah, ini ngeri banget. Dan akhirnya terpantau Triple F ditembakin dari bagian atas. UMP hampir menumbangkannya dan ada sebuah pohon. Please Maxius, jangan end Maxius terlebih dahulu. Triple F terlebih dahulu, terus tembakin Triple F mungkin. Tapi Zai justru yang tumbang terlebih dahulu. Triple F di bagian belakang dari pohon masih bisa melakukan healing. Maxius bertahan dengan sebuah M4, tembakan dari sebuah DBS yang digunakan oleh tim Flash. Belum terlalu on point, ganti ke arah bagian DBS juga. Healing dengan sebuah first aid, tapi ada nade yang di-cook. Tapi itu dia tembakan dari Kuan Ji. Meratakan Void dengan hanya membawa berarti 10, 6, 5, 4, 3, 2, 4 poin. Placement dan eliminasi, Windy. Betul, itu dia poin didapatkan oleh tim Bowin ya. Dan Triple F masih bertahan untuk the last man standing dari tim NKT yang tadi kita khawatirkan di awal menjadi sebuah gangguan. Dan The Xavier dibuat terlena, dibuat nyaman. Dan ini benar-benar bahaya banget. Triple F masih belum bisa dipulangkan.
coba untuk memberikan counternya, tapi apalah daya 1 melawan 3 di bagian sisi lainnya ada Xavier. Sudah mulai aktif mereka menembaki ke bagian player dari tim Boom kali ini. Itu dia, Boom sudah kehilangan 1 playernya, tapi dari tim Xavier masih intact dengan 4 player. Tim Flash setidaknya dihabiskan waktunya untuk bisa meratakan player dari tim NKT, jadi tidak langsung cepat melakukan sebuah third party karena bagian Boom dan juga Xavier. Tembak-menembak terjadi, seorang Netthew tumbang, membuat keadaan berimbang 3 on 3. Tembakan mungkin terakhir kali ini untuk Triple F, sudah mulai masuk, ternyata smoke-nya masih cukup tebal. Belum terlihat, ini slick banget permainan dari Triple F, seperti tidak mudah tertumbangkan. Tapi Lamborghini tumbang, kali ini ada bantuan dari tim Flash, dan akhirnya membuat tim Xavier satu persatu ditumbangkan. Dari NKT pun juga dipulangkan ke lobby. Ayo kesempatan bagi Boom Esports untuk memenangkan fight kali ini dan mungkin mendapatkan winner chicken dinner. Let's go Indonesia, let's go Indo Pride. Tapi no, Yaminya no pun Yami. down. Kali ini Levi's DBS-nya begitu sakit, memberikan damage yang Itu ke-knock begitu ya? mendalam dan knock juga di bagian area atasnya no. Playboy. 2 player down, 2 player tersisa. No, ini bahaya banget dan Boon bahkan bukan 2 tapi the last man standing-nya no. pun didapatkan juga oleh tim The Xavier. Laba-labanya sekalinya keluar dari sarangnya mereka, mengamuk mengeliminasi keempat player dari tim Boom Esports. Another top 3 untuk tim Indonesia, tapi kali ini kita akan melihat bagaimana peperangan antar tim Vietnam akan berlangsung di Miramar kali ini. Tim Flash sudah melakukan sebuah gerakan yang cukup cepat, bahkan menguasai bagian tengah lebih dalam daripada tim Xavier. Mereka juga memiliki kuantitas player yang lebih. Ada stun grenade yang dilemparkan, tapi terlalu jauh untuk tim Xavier. Parajin dan juga Levi's akan coba masuk lebih dalam lagi. Namun tembakan sudah mulai dilontarkan, tidak ada hit mark memang yang terkena. Levi's melakukan balasan dan lihat peluru yang cukup banyak membuat sebenarnya dari tim Xavier bisa lebih leluasa untuk terus menembaki tim Flash. Yes, dan masih akan terus didapatkan juga angle pick-nya oleh seorang Levi's. Coba untuk nge-screening lagi ke bagian sebelah kanan, Ghostum menjadi targetnya untuk seorang Levi's, tapi mungkin akan bertukar posisi kembali untuk seorang Parajin yang coba bergerak lebih maju lagi. Begitu pandai juga dia untuk memarkirkan satu buah kendaraannya lagi. Banyak banget distraction yang coba dibangun juga oleh kedua tim dan Levi's memberikan tembakan pre-fire-nya ke bagian depan. Dan kayaknya masih belum kita on point untuk tembakan yang dilayangkan oleh seorang Levi's. Yap. Ini tinggal menunggu waktu. Karena dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama tentu akan menutup semua blue zone menuju ke arah bagian play zone yang tiada lagi di Miramar yang pertama kali ini. Dan seperti Kuan Jin melakukan sebuah inisiasi dengan menggunakan bagi, dia mendapatkan sebuah angle shot yang mungkin bisa melakukan crossfire ke arah bagian dari tim Xavier. Tidak berhenti memang pergerakan dari tim Flash. Begitu agresifnya mereka, begitu baiknya mereka dalam menguasai peperangan. Tapi belum tentu juga akan kemenangan bagi tim Flash karena tim Xavier benar-benar intact. Mereka juga baru saja meratakan tim Boom Esports. Masih bisa untuk bertahan, tapi Parajin dan juga Levi semakin tipis wilayah yang bisa mereka mainkan. Semakin sedikit pergerakan yang mereka bisa lakukan. Dan sebentar lagi tentu akan menuju ke arah bagian tengah. Dan kalau kita lihat dari bagian zona, sudah hampir 70% dikuasai oleh tim Flash. Ya, semakin tipis juga waktu yang tersisa untuk menjadi sebuah medan pertempuran antara Flash dan juga tim The Xavier. Parajin semakin terdepan dia menjadi frontliner. Terlihat sudah pergerakannya juga oleh anggota Flash lainnya. Ada granat yang coba di-cook oleh seorang Parajin dan juga Levi's. Dipantulkan langsung masuk ke dalam area terdepannya, tapi hanya sebuah ledakan belaka. Belum sampai adanya knockdown. Semakin terbuka juga Kuang di bagian area low ground-nya. Terdeteksi dia sana dan masih ada smoke juga yang pintar dimainkan juga oleh seorang Kuang biar nantinya tidak mudah Levi's untuk menumbangkan satu punggawa Flash yang tepat berada di bagian area low ground-nya. Ini ngeri banget sih, trigger disiplin Xavier benar-benar top notch yang mereka lakukan. Dan sepertinya membagi fokus untuk hanya melakukan 2 fight atau 1 fight karena bagian dari tim Flash yang dan juga 1 player lain di belakangnya. Tapi ternyata awareness yang dibangun oleh tim Flash lebih luar biasa dan kemenangan didapatkan oleh tim Flash di hari ini menjadikan chicken dinner yang kedua mereka dapatkan di hari yang terakhir group stage. What a performance dari tim Flash. Wait, kalau Flash dapetin chicken lagi, terakhir poinnya 80. Betul, Berarti mereka sekarang ada di pucuk. betul. Di peringkat 1, melewati Bigetron. Just di hashtag yang pertama. Oh my God, akhirnya sang Bigetron yang dari awal menjadi pemuncak klasemen memang tidak akan tergeser untuk tidak bergerak ke Super Sunday. Tapi ternyata posisi mereka sudah mulai tergantikan dan bukan tidak mungkin performa seorang Zuxi bisa saja dikejar mungkin oleh Kuan Ji atau seorang Gosu. Karena 2 player ini begitu on fire, bahkan Gosu mendapatkan 5 dari total 8, 12, 14 eliminasi, Windy. 14 eliminasi melampaui rekor yang mereka torehkan sebelumnya. 14 ditambah 10, 24 tambahan poin.
104 ya berarti dari 80. Tim pertama di minggu yang ketiga di group stage mendapatkan triple digit points untuk Team Flash. Yes, dan juga please welcome to the screen kali ini untuk seorang Gosu. 5 eliminasi, 921 damage dengan 32% untuk tim contribution seorang Gosu untuk tim Flash. Luar biasa banget tim Flash di game kali ini menurut gua. Permainan tengah lagi dan lagi mereka mainkan. Defending yang sangat baik dari mulai San Martin tadi. Tim PEA, tim Foin, tim NKT, bahkan datang MRPX juga. Mereka berhasil hentaskan dengan sangat luar biasa. Tidak terfokus ke satu titik fight saja. Tapi mereka bisa menyebarkan posisi yang sangat baik dari bagian rumah Dewa. Mengganggu bahkan terakhir antara Boom Esport dan juga tim Xavier. Dan akhirnya mendapatkan kemenangan atas 2 player terakhir tim Xavier. Wow, dan sebenarnya kalau kita berbicara untuk perihal group stage itu sendiri, bukan hanyalah gengsi mereka mungkin untuk di hashtag yang pertama lolos langsung ke babak Super Sunday. Tapi ingat, untuk setiap group stage-nya juga ataupun untuk di setiap match-nya itu ada prize pool yang juga diperbutkan. Hashtag pertama tuh gede loh Kak. Nah itu dia, makanya untuk collecting cuan, Cuan. itu dia butuhkan poin-poin yang tinggi dan sangat berterima kasih berarti benar-benar PUBG Mobile mensupport dan juga sangat menghargai bagaimana perjuangan para tim dari mulai grup stage ya Windy ya. Yes, setuju. Pada game ini dia highlight yang terjadi di mana peperangan-peperangan jarak jauh banyak terjadi dengan penggunaan Mini 14. Sudah tidak banyak mungkin player yang mengungguli dari M16, tapi penggunaan Mini 14 mungkin kadang-kadang MK12 itu mereka bisa gunakan karena memang di backup juga dengan scope kali 8. Betul, dan di awal kita melihat bagaimana dari tim RRQ langsung sigap ya. Aha. Langsung mengambil bukit yang cukup tinggi walaupun pada akhirnya tidak berakibat yang cukup baik untuk tim RRQ Alter Ego. Walaupun memang mereka tidak mendapatkan poin placement tapi 11 poin eliminasi dibekukan oleh tim Alter Ego dan juga ini detik-detik di mana Bowin dipulangkan juga oleh tim Flash yang benar-benar mengamuk di hari ini. Kak Doge. Itu dia, sigap, siap, sergap. Yes. Nah itu dia dari Alter Ego Ares tadi ya. Walaupun pulang lebih dini, lebih cepat, tapi benar kata Windy tadi, eliminasi yang didapatkan itu cukup mampu untuk menutup poin yang dibutuhkan. Karena walaupun memang Flash semeledak itu poinnya, tapi Alter Ego Ares dengan 11 eliminasi tadi tanpa placement juga mendongkrak poin mereka agar lebih aman ada di top 8 Super Sunday. Yes, masih stabil lah untuk tim Alter Ego bisa kita katakan. Dan juga untuk perjalanan dari ke-16 tim bisa kita saksikan dari map rotationnya sendiri. Flash, kalau kita lihat, kalau kita nilai memang dari segi posisinya mereka tidak banyak pergerakan. Mereka cukup diunggulkan juga karena Flash itu suka ngambil ke bagian area scrapping yang sebelah kiri San Martin. Betul. Which is Set dari the bar high. Oh enggak, oh enggak, bukan. Bukan, dari zona pertama sampai zona keberapa nih mereka tuh nggak bergerak-gerak. Di Betul. situ-situ aja posisinya. Tapi banyak banget yang bilang so Inggris lu bang. Kan gue emang awal PMP ID kesering Inggris. Inggris, nggak tahu. Tos dulu dong. Bareng nggak tuh? Aduh, tapi ada pesan nih Windy. Ya. Dari Bang Zidan. Windy boleh nggak say hi ke Bang Zidan? Oh, hai Bang Zidan. Nah, Hey. berarti saya sudah menjalankan amanah. Amanah. Betul. Ini banyak kan yang ngetek-ngetek saya bilangnya Windy ya. Ya, memang seperti itulah ladies and gentlemen. Tapi ini dia tim Flash dengan 24 poin. Xavier juga luar biasa loh. Karena sebenarnya Boom sama Xavier kan saling lihat, saling lirik tapi tidak mau bertarung. Sedari zona pertengahan. Dan di akhir Xavier yang menang padahal Xavier sempat diganggu duluan loh oleh tim Flash ya kan. Iya, Berarti setuju. permainan mereka dari bagian lower ground ini luar biasa banget. Tapi Alter Ego Ares. Lagi-lagi ini loh nama Ares yang mau kita lihat. Ini nama Ares yang kita tunggu-tunggu. 11 eliminasi memang tanpa placement. Bahkan mengungguli Boom, mengungguli Foin dan juga NKT. NKT ya cuman poin placement doang bahkan. NKT ini di game tadi ada singkatannya. Apa tuh? Nekat. Dia Modal nekat doang. ngepron di open field. Triple F. Dan itu susah banget entah kenapa ditumbanginnya loh. Makanya bisa-bisa dapat pohon. Dapat. Smoke-nya tadi tebel dia nggak kena tembakan beberapa kali. Pindah semua Bahkan aman tuh. ngebuat poin rata terlebih dahulu baru Iya. mereka kan atau baru dia ya kan. Iya. Itu berharga loh placement point ya kan. Berharga banget karena Heeh. lumayan dari 3 ke 2 ya berarti ya. 10, 6, 5, 4, 3, 2. 2. Berarti naik 1 poin. Naik 1 Iya poin. tetap Iya, lumayan. Lumayan 1 poin. Iya, 1 poin tuh sulit loh. Poin aja 8 poin kan di Super Sunday kemarin.
Iya. kita nge-sarkas dulu di depan BA ya kan. Tapi ini dia, Void ternyata sekarang ada di peringkat ke-8 Windy. Gimana nih pendapat lo sebagai brand ambassador? Tolong ya ini deg-degan loh. Berarti game terakhir harus mengungguli FaZe Clan, Win. Harus, nggak cuma FaZe Clan doang, RRQ iya juga, MRPX juga iya, bisa naik balap-balapan. Itu dia 3 tim yang mungkin masih deketan banget jarak poinnya. Dan semoga ya hasil terbaik lah yang nanti akan didapatkan ya untuk di last gamenya. Tapi berarti Talon sekarang yang lagi dak-dik-dukser ya. Wait, Talon. Bukan tidak mungkin loh, Yudu, Void, FaZe Clan bahkan sampai Perform semua. MRPX lah. Iya. Kalau mereka di late game semua eliminasi, ya sorry lah, gue mungkin gak terlalu logis kalau sampai MRPX. Sampai RRQ lah. Kalau late game terus mainnya dapat eliminasi banyak kayak tadi, bukan tidak mungkin Talon terkejar loh. Tolong ya FaZe Clan nggak usah bagus-bagus amat lah ya mainnya ya, santai aja lah ya. FaZe Clan tuh gampang sebenarnya. Sekap dan bekap dan juga kunci seorang Mela. Udah, itu kunci dari FaZe Clan saat ini. Melanya tolong ya, kalau pengen nge-elim ya Mela dulu lah, boleh lah. Ingat loh, FaZe Clan kemarin sempat buat konten top 3 bersama dengan Alter Ego dan juga BTR di hari pertama. Di awal ya. Di awal, buat kalian yang nggak tahu, follow @pubgmobile.esport.id baik di Instagram maupun di TikTok. Dan kalau gua nggak salah ada di X juga deh. Tapi di X agak nyeleneh. Ya, Oh, karena biasa di X soalnya. betul, karena di X itu kalau baik malah tidak baik gitu. Terlalu anomali justru. Kebalikannya. Betul, di sana adalah bentuk keluh kesah. Keluh kesah. Menjadi orang yang berbeda. Itu di X. Tempat curhatannya lah ya. Betul. Istilahnya buat di X, tapi Waduh, tinggi lagi damage mereka, bro. 2000 tadi 3000-an, sekarang 2582 damage dari Back tim to back ya Flash. Chicken ya. Back to back chicken untuk tim Vietnam. Keadaannya juga sama loh. Maksudnya dia tuh diem di tempat yang enak, high ground. Di Erangel mereka apartemen. Oh iya Di Snaya. Miramar sekarang mereka bermain di bagian rumah dewa San Martin. Ini tempatnya mereka loh dua-duanya. Itu dia. Drop zone-nya mereka kan Itu dia, karena memang mereka bergerak dari San Martin kan. Berarti mungkin either Gosu tadi pagi berbuat baik kepada ibunya, atau mungkin Kwanji ngebantu nenek menyeberang jalan, atau kita nggak tahu Wunti tadi Jumat berderma, kita nggak tahu ya kan. Kan berderma nggak harus sama agama. Setuju, betul. Dan yang kita tahu pasti, ini udah pasti ya gunslingersnya Rosemary. 1059 damage yang diberikan oleh seorang Rosemary. Rosemary selalu jago gitu loh. Ini orang bahaya banget sebenarnya. Bahkan ketika tadi lu lihat ada ngepick kemudian nembak lagi. Mungkin orang awam akan bilang, oh dasar mekanik TikTok. Tapi Rosemary berhasil untuk mendapatkan eliminasi dari ngepick kemudian nembak lagi, ngepick kemudian nembak lagi, Win. Bisa nge-manage-nya Rosemary Itu ya kan? dia, bisa memanage dari tembakan-tembakan dengan peluru yang sudah sangat tipis. 40/28 loh. Tapi dia bisa mendapatkan knockdown dan akhirnya eliminasi yang dibutuhkan. Tapi tadi di awal mungkin Winnie justru ya berpikiran Nakadoga ya, ketika Flash berhadapan dengan tim The Xavier, harusnya itu diunggulkan dari segi amunisinya tuh The Xavier. Betul. Flash sudah habis banget buat nembakin yang NKT terakhir, belum lagi Void-nya bawin habis semua utility, emo-nya, tapi di sisa-sisa emo yang mereka miliki, resource-nya juga itu minim banget. Bisa maksimal loh dapetin chicken. Tapi sebenarnya tadi ada satu momen yang sangat baik dari Flash adalah yang tadi gua katakan, ketika dia fokus dengan NKT dan mengirimkan satu orang, mungkin itu yang terdeteksi Windy tadi dengan pelurunya yang sudah sangat sedikit. Tapi beberapa di antara mereka turun gunung, cari dari loot crate point, dan bahkan tadi ketika abis numbangin MRPX, Zero kalau gua nggak salah tadi, itu juga sempat mendapatkan lootingan dan akhirnya peluru mereka tadi satu player terdeteksi 200-an, Win. Oh, Jadi mereka itu. memang push and pull-nya juga bagus banget Oh, dari tarik Flash. pelurnya ganti-gantian ya. Nah, itu dia. Ketika punya banyak player di bagian late game, jangan madet, jangan malah kayak lu diem di satu titik, tapi lakukan seperti Flash, push and pull, bahkan kirimin Kwanji tadi ke arah bagian bawah, biar pergerakan dari Xavier udah gak bisa kemana-mana lagi. Bro, raksasa Vietnam yang gak pernah kalah PMPL Vietnam, dibantai sama tim Flash. Iya. Ini tim Flash yang gue kata-katain loh awal-awal. Iya. Tim Flash, lu lunggung poin nih, malah jago di PMSL. Berarti tadi Flash lagi nerapin yang namanya ATM ya? Iya. Amati, Tabrak, matiin. Itu dia. Ini baru lagi loh ya? Ya baru lah, gue Tutukan baru. selalu memberikan hal baru, mudah-mudahan walaupun sedang sakit, batuk-batuk, tapi tetap cari hal-hal baru. Soalnya kan kalau data Windy udah lengkap ya kan, gue hafalan-hafalan gue dan juga teknis. Ya kita cari juga singkatan-singkatan untuk mempermudah cash. Betul, dan semoga Miramar mempermudah tim Indo ya. Mudah-mudahan poin naik, udah itu doa terakhir sih.
Dan mudah-mudahan Yudu berarti bisa dikejar mungkin misalnya kalau kita benar-benar mau lihat tim Indo langsung Super Sunday. Amin. Karena Yudu juga timnya tipis Langsung kan? banget. Langsung tuh. Emang observer di Langsung. sana tuh temen gua sebenarnya. Langsung Yudo ditampilin. Iya. Itu sponsor Yudu yang kanan keren ya. Aduh, ada tuh di rumah tuh. Ih, dulu gua fanbase banget itu alat. Iya. Sampai mobil gua tempel stikernya. Gokil. Dulu soalnya buat seorang anak kuliah yang mengajar part time Heeh. dan mau melengkapi PC-nya dengan item-item yang keren, itu Heeh. salah satu merek yang gue suka banget nih. Itu, yang Heeh. warna-warna hijau itu. Betul, yang kayak Serpent Glim, Iya, ular. benar. Itu keren banget. Dan MRPX, gue salut pada seorang Zero, dia tidak kedinginan sendirian. Yang lain pada pakai hoodie. Hoodie. Wolfie, hoodie-mu masih di saya. Everpex. Iya. Kapan ya kasih ke Wolfie ya? Sedangkan Kapan ya? ya si Zero tetap pakai jersey Ih, dong. besok aja bawa. Kan Kavlu nanti di sini juga ngecast. Besok kan ada terakhir dong. Tapi kan titipin di sini aja Oh kan. iya bener juga ya, tinggal Iya. gue bawa ya, betul. Dititipin aja di sini. Hari terakhir minggu ketiga. Wih, Badru! Badrunya main! Wah, Wih, waduh. gokil! Ini Badru nih ya, Cuy. adalah sebuah fenomena Iya. di mana dia sudah nonton dari awal sudah gatel. Gua pengen banget main bro. Badru tidak diturunkan di Sanhok, tapi turun di Miramar yang terakhir. Wih, gokil sih pertama kalinya Badru. Akhirnya wih. gue main juga di PMSL dan Razy main juga untuk di last gamenya untuk Boom kali Iqbal ini. Nets, Wuh. Iqbal Nets, siap-siap ya kalau Badru nge-kill. Ma, Langsung kita jedak-jeduk. kasih senang Badrunya. Kasih jedak-jeduk terbaik. Kasih Kasih. suara hype kita berdua. Kasih. Tag Badru, jangan lupa Iqbal Nets. Badru. Iqbal Nets kan bener yang alter ego Iya, banget iya, kan? iya. Kayaknya Jambi Trooper gue gak sebut. Enggak. BTR Itu gak main hari ini. khusus BTR ya. Ya soalnya yang bestie banget tuh Jambi Trooper Heeh. sama Iqbal Nets. Itulah dua Nah, orang itu luar biasa loh. luar biasa dedikasinya banget, loh. bener. Sebenarnya sorry itu saya bukan part official tim, Bukan. tapi bener-bener ngedukung dengan konten-konten yang sangat menarik dari mereka. Aduh, kok- Oh sama gue menemukan satu konten kreator lagi di TikTok yang keren banget. Oh iya, Namanya Ndra 4K. Andra. Itu orang 4K. pakai After Effect, pakai aduh namanya apa sih 3D motion, Oke. pakai 3D motion Uh-uh. untuk ngedit jedak-jeduk player-player PUBG Mobile. Keren banget Ndra 4K. Niat. Sumpah, gua kira tuh template-template doang, tapi beneran dia pakai 3D motion. Bukan template-template kayak yang CC itu kan? Bukan cece-cece gitu, tapi bener-bener pakai 3D motion. Ah, gokil Respect sih. buat para content creator, jangan lupa Respect. juga search PMSL di TikTok. Dan tanpa berlama-lama lagi, ladies and gentlemen, we are going for the last game of the day. Miramar, selamat menyaksikan. Game yang terakhir Miramar untuk di hari terakhir babak group stage. Setelah ini udah nggak ada lagi yang namanya reshuffle lagi buat groupingnya. Mereka Aha. fokus bermain di last chance-nya, fokus juga bermain di Super Sunday-nya, fokus juga untuk ngumpulin poin bermain di next week di babak grand final. Jadi Dan Miramar Fokus, fokus, istirahat, istirahat, 1 minggu satu minggu. sebelum bermain offline, Betul. ditonton orang-orang Yes. di Malaysia. Langsung dicatat tanggalnya, tanggal 15 sampai 17 Maret. Betul. Berarti beda ya sama yang kemarin-kemarin kayak ada jeda semingguan gak sih? Nggak ada, iya sekarang nggak ada, itu dia. Saya hampir terjungkang barusan ya. Tapi teman-teman semua, kita mengharapkan tentunya dukungan dari teman-teman semua yang mungkin mempunyai waktu dan rezeki bisa langsung datang ke Malaysia. Karena kalau tanpa ada halangan, harusnya Sanskui dan Windy akan berada di sana ya. Amin. Untuk bisa mendukung juga tim Indonesia. Dan jangan lupa, kalau ada Sanskui berarti akan ada chanting-chanting yang luar biasa. Yang tentunya membuat semakin ramai pagelaran dari PMSL kali ini. Yes, jangan lupa diampalin ya untuk Anjir, can-cannya nanti. Gue lagi baik-baikin Sanskui boy hari ini. Karena Gara-gara mau lagi gantiin. tukeran jadwal, Iya. ya kan? Baik banget cuy, Sanskui cuy. Harus dibaikin. Kalau gue cuy. nge-cast hari kemarin, ini aja gue Heeh. masih agak serak-serak kan. Heeh. Kalau gue hari kemarin bisa lebih parah lagi, Win. Itu juga yang baru demamnya turun-turun kan? Iya. Kalian paham gak sih kalau demam tuh? Meriang-meriangnya gitu kan? Apalagi kurang kasih sayang. Nah, Nah. itu kan merindukan lagi ya kan Nah, seorang Eldoge. Bukan siapa, Win? Wah, Itu tadi ada RRQ gak sih? Oh iya betul. ada. Rebutan mobil sama Silence. Ditinggalin tapi di belakang. Ada Sersia juga di bagian depan. Waduh, Aduh, game terakhir aduh. agak cukup Omega Lul ternyata. Untungnya nggak ditabrak RRQ tadi. Dan buat teman-teman tadi yang mungkin nggak terlalu lihat, circle-nya menuju ke arah bagian kiri. Mountain Wevo di bagian tengah, berarti yang full senyum harusnya Sam 9.
Karena Sam9 akan mengupayakan segala dayanya untuk bergerak ke arah bagian Mountain Wave. Oke, tunggu Wih, ya. Badru pakai SKS. Drew. Ih. Ih, pengen legendary yang Ih, lain. Ini ngepron. Proning. Ih, ngepron. Widih. Oh, lagi latihan jiggle-jiggle, jiggle Badru. dulu, keren Oke, banget. baiklah. Iya, Rosemary, udahlah. Udahlah. Game kali ini santai aja, Rian. Semua akan dibantai Santuy. sama Badru. Biarkanlah beban Sarjana diberikan. e-sports nih, bos. Cuy. Lo tau gak skripsinya Badru? Itu berdasarkan, gua lupa rinciannya, tapi berdasarkan turnamen yang diadakan oleh Alter Ego. Gokil sih Badru sih, tapi ini juga gokil sih. Hawi, Dipepet. Hawi Megamind. Dipepet Megamind, tolonglah. Aduh, Chopper bahkan gak bisa melakukan balasan dan Flash. Wah, Flash lu jahat banget, bro. Kacau cuy. Aduh, Chopper cuman punya sebuah ini loh, apa sih namanya? Hunter knife. Iya, cuman ya. Knife doang udah. Aduh, dicari lagi sama tim Flash. Chopper, Pakainya bling-bling lagi. Chopper pakai skill belanja Chopper. Kayak di ini event yang sebelum-sebelumnya. Kasihan dia cuy. Parah sih. Gak kelihatan tapi kak. Nggak kelihatan. Dilewatin aman kah? Soalnya bajunya aman. kan agak bling-bling gitu, jadi Silau. cahayanya mantul. Mantul, silau. Ini Dilewatin. berarti mereka ke San Martin aja udah dapat 1 elim ya? Iya, Flash. Mantap sih. Gokil sih. Tapi itu tadi Chopper deg-degannya ada banget sih Itu ya. minimal. Tolong ya. Paha lah geter itu. Aduh, tremor dikit gak ngaruh. Dan ini beda halnya dengan Chopper. Justru yang gak aman malah Earthzy yang udah lari punya vehicle dikejar juga sama tim Roy. Bukannya Flash tapi Roy yang ngejar seorang Earthzy. Ini gua khawatir nih PIE, Roy akan menjadi hari terakhir besok mereka kita lihat di PMSL loh. Ya kan? Chance-nya. Karena mau mengejar Super Sunday pun dengan poin mereka sekarang di last chance tidak mudah gitu kan. Tapi ya yang paling penting adalah pengalaman didapatkan. Kali ini Falak akan memberikan sebuah tekanan yang menyeramkan tentunya menuju ke arah bagian player dari tim Search ya. Di bagian atas sana dengan sudah hilangnya Megamind, dengan jauhnya Chopper, tentu bala bantuan ke arah bagian satu player ini tidak akan cepat. Dan bahkan kali ini sudah mulai dikejar Earthzy. Wazet-nya cukup memberikan damage, tapi ada Nate yang di-cook juga. Earthzy hanya menunggu waktu, Nate-nya tidak connected, tapi ini dia dimajukan 4 orang yang berbeda dan membuat Earthzy menjadi satu player berikutnya bagi tim Versia yang pulang ke lobby. Uzi, bukan Uazet. Emang gue bilang Tadi ngomongnya Uazet. Wazet itu adalah Uzi. Uzi, apalagi ayo. Uzi apanya Earthzy? Nah, itu dia. Memang nggak bisa salah Masuk. saya. Bisa, Oh, boleh. Uzi alatnya Earthzy. Nah. Oh iya, Uzi alatnya Earthzy. Masa sih gue mau Wazet? Wazet, Oh, aduh. bener. Makanya ke distract sama Wazet. Game 6 ya? Iya, game Oh, game 6. enam, Game betul. terakhir Iya, wajar iya. ya, santai. Wah. Tapi gue mau berbela-sungkawa dulu. Tadi salah satu teman kita, Bro Pasta, ternyata HP-nya pecah. Gue nggak tahu, tapi kayaknya kelakuan Ayana. Ayana. Gue baru lihat story. Kronologinya belum tahu seperti apa, tapi kemungkinan ya. Ya ini seperti akan semakin mempersulit langkah Pasta untuk berangkat ke Malaysia. Pasta, bener di bestie, ya kan. Kita lanjut lagi. Aduh gue takut karma nih. Tiba-tiba HP gue. Dia langsung dipegangin lagi HP-nya. Tadi bisa lihat story tiba-tiba kelakuan Ayana katanya. Kelakuan Ayana. Itulah salah satu fatherhood lah itu ya. Memang ketika anak semakin aktif, yang menjadi resiko adalah handphone. Betul. Kemudian juga mungkin Ya, jam tidur, bisa. ya kan. Tapi yang resiko di sini juga piye, bener-bener mereka tidak melakukan sebuah peperangan yang on point. Bahkan kali ini entah berantah di bagian atas dari, itu adalah daerah dari Toreal Humada. Dan satu player PE ditumbangkan dan menjadi eliminasi bagi seorang Yoru. Yoru nih ya, percaya kata gue, kalaupun nanti MRPX misalnya nih, amit-amit nggak semaksimal tahun lalu PMGC, oke. Yoru menurut gue akan menjadi salah satu player yang diincar banyak tim. Yang dilirik ya. Benar. Berarti mungkin Summer bisa jadi ini ada perubahan player bisa sangat possible terjadi, tapi yang saat ini juga possible terjadi tuh vehicle siapa ditabrakin di belakang, ya Allah. Ternyata gerasak-gerusuk juga ya Roy, ternyata ya pergerakannya langsung terkunci sudah yang Mela Wih, yang tadi Yang didapatkan. nabrak itu bukan Roy, tapi Mela. Mela. Walaupun knockdown didapatkan tadi dengan granat, tapi sekarang jumlahnya tidak berimbang. Roy hanya punya 3 player, Windy. Ya, dan 4 player pun dimiliki juga oleh tim Fast Clan kali ini. Vintores coba untuk melebarkan sayapnya kembali ke bagian sebelah kanan, lane pick, shoulder picknya dengan AKM. Kali 3-nya membuahkan hasil. Didapatkan juga satu punggawa tim Roy dengan FPP Gaming Mode-nya. Kali ini Vintores maju mundur, dia menunggu backup juga datang, sudah backup bertubi-tubi datang untuk tim Fast Clan. Hati-hati, 4 playernya melawan 1 dan
dan akhirnya pun damage-nya masuk. Hanya shotgun yang dimiliki oleh seorang Tax kali ini. Harus menyelesaikan Tax-nya juga kali ini. Howie. Dan akhirnya Howie. Vintoresnya tumbang. Belum sempat di end langsung berlari dia ke area lantai 2-nya. Tapi Vola pun juga langsung berdatangan. Dua player down. First clean. Dan Howie. bahkan di belakang Bella lagi-lagi. Ini player yang di-mention sama Kodogi di awal. Gue bilang kan, FaZe Clan cara menumbangkannya adalah tumbangkan Edge of the Spear atau ujung tombaknya dulu. Game maker mereka dulu, itu FaZe Clan. Dan tadi apesnya lagi, satu play dari Roy tertumbangkan oleh Yudu Alliance. Roy, sampai jumpa besok. Semoga setidaknya Super Sunday satu kali, Roy. Let's go. Karena kita mau melihat pengalaman setidaknya yang didapatkan oleh Roy itu sendiri. Tapi ini dia dari FaZe Clan berhasil untuk mereset lagi situasi mereka. Satu didapatkan oleh seorang Vintores, dua dari Mela. Dan kali ini kita berpindah ke arah tim Flash yang cukup didesak oleh player Alter Ego Ares. Dan seperti textbook pergerakan tim Flash sama, bergerak ke arah bagian dari rumah Dewa San Martin. Yang membedakan sekarang mereka mungkin tidak banyak loot sebagaimana sebelumnya. Karena San Martin gak semuanya bisa mereka loot. Setuju. Walaupun cukup lah mereka punya helmet level 3, utility ada. Tapi lihat, first aid cuma satu. Gue tidak melihat lagi ada beberapa first aid yang banyak kecuali Wunti. Wunti ya memang first aid 3 tapi bestnya level 1. Jadi kayak ada ups and down Ya, dari ya. masing-masing player tim Flash sendiri. Betul, belum begitu prima lah ya untuk Badru sih. semua yang dia miliki. Badru sih. Badru, kita lihat ya Badru seperti mana, bagaimana caranya Badru menghandle situasi ini. Respect. Wis. Alpha yang nyupir, Badru yang nembak. Gokil, langsung tabrak masuk, let's go Badru. Howie. Akan coba menghandle tapi granat dikirimkan juga oleh player dari tim Flash. Dari seorang Kuang mengirimkan satu utility granat yang untungnya belum sampai menumbangkan anggota player tim Alter Ego. Tapi ini dia ada sang player yang luar biasa dari tim Alter Ego, Badru. Coba untuk mendongkrak masuk lagi dan di bagian belakang Kuangnya terluka karena Okta di bagian belakang memberikan backup yang cukup sakit juga ke area tim Flash. Tapi Okta Oh, no. tertangkap, langsung dipulangkan juga oleh seorang Wunti. Tinggal 3 yang tersisa untuk tim Alter Ego. Not an ideal situation, keadaan memang berimbang, tapi flanker dari Alter Ego sudah tumbang. Membuat dari Alter Ego sekarang cukup pelimpungan, setidaknya mau melakukan ending saja ke Gosu. Itu tidak mudah, tapi Yangti, what a shot tadi. Memberikan damage yang cukup besar, tapi Alpha, ini dia sang IGL dapatkan satu. Mengejar yang berikutnya, Badru kan pasti bisa di close combat, tapi Badru tertabrak oleh Wunti, tidak. Badru langsung di-end oleh Gosu juga, sebuah performa yang kita nanti-nantikan. Ternyata terhenti dari bumper sebuah bagi Windy. Ya, di lane dash langsung Badru posisinya dan sekarang bahkan Rosemary, sang jangkar terakhir untuk tim Alter Ego harus berhadapan dengan empat anggota aktif dari tim Flash dan ledakan yang terakhir menjadi pengakhir perjalanan tim Alter Ego. Seharusnya dengan 87 poin ini masih menjadi poin yang aman, tapi kondisinya saat Oh, ini no, Maxis. berbicara poin ada juga Bowen kali ini berada dengan tim Fast Clan. Kali ini dua tim yang sama-sama sedang Oh, kejar iya. setoran untuk mendapatkan kondisi langsung Oh, ke babak no. Super Sunday, tapi no! Bowen dibuat lulu lantai juga kondisinya oleh tim Fast Clan walaupun ada backup, tapi kayaknya untuk player terdepan mereka akan sangat sulit untuk di-revive kondisinya. Oh tidak, Oh, Dimzi no. bahkan menjadi player terakhir dengan Dimzi. 4 player intact dari tim FaZe Clan yang sudah bangkit. Ini tidak baik sama sekali, bahkan ada sebuah jumping dari kendaraan dan sepertinya secara hitungan kasar bahkan terlihat dari hashtag Voin akan menjadi last change gameplay atau last chance gameplay di hari esok untuk mengejar Super Sunday. Walaupun mereka menjadi salah satu tim pemuncak bisa kita katakan. Iya. Karena sampai 8 langsung lolos, 9 sampai 24 bermain di last chance besok. Tapi mungkin ini bisa menjadi sebuah angin segar juga kan kalau kemarin kita melihat mereka kurang perform di babak Super Sunday karena memang selalu melewati yang namanya last chance ya kan. Mungkin dengan adanya last chance untuk tim Voin. Tidak mereka- pernah lewat last chance Betul, maksudnya. tidak Ya, pernah ya. lewat last chance ya. Dan ya. kali ini harus melewati yang namanya last chance. Mungkin membuat mereka lebih sigap lagi untuk menghadapi Super Sunday. Jadi nggak banyak istirahatnya, Boy. Betul, mudah-mudahan bukan capek yang terjadi, Bukan. tapi justru lebih fokus, Yes. lebih siap tentunya ya. Karena tentu banyak sekali yang juga mendukung Voin sebagai anak-anak yang bisa dikatakan baru mempunyai karir di PMSL. Jadi kita akan lihat besok di last chance-nya untuk Voin Esport. Kita akan melihat nanti juga tim-tim yang lainnya. Karena RRQ pun sebenarnya belum aman. Kali ini masih ada di hashtag yang ke-10 kalau gua nggak salah tadi. Harus masih melakukan pengejaran. MRPX pun demikian. Dan kali ini zona menuju ke arah bagian El Pozo. Xavier cukup menangis
Karena mereka meninggalkan rumah mereka, bergerak ke arah bagian rumah dewa dan harus kembali ke rumah. Itulah yang akan dilakukan oleh tim The Xavier atau Dingos Xavier. Yes, harus fallback lagi untuk tim The Xavier mendapatkan area perkotaannya, tapi tentu tidak akan semudah dan juga semulus ketika mereka turun untuk di awal-awal gamenya. Udah mulai padat juga, ada tim Todak, Boom Esports, RRQ juga ada di bagian area Old Pozo-nya. Dan sekarang Flash ada upaya penyelamatan juga untuk seorang Gosu yang menyelamatkan rekan timnya. Tapi Chopper YOLO banget, dia coba untuk merevive, tapi malah Tipis. dia yang menerima damage yang juga cukup menyakitkan yang datang dari tim Judo Alliance. Bahkan DPS dari zona loh, terus menggerus health point dari seorang Chopper. Dan kita ketahui Chopper bahkan tidak bisa melakukan loot secara cepat di awal tadi. Karena memang bertemu dengan beberapa tim termasuk tim Flash. Bertemu juga tadi kalau gua nggak salah tim Face Clan. Yang dimana seorang Adzi tadi diratakan, sementara Chopper menjadi satu orang terakhir dari Sersia. Dan sepertinya Sersia juga akan menjadi salah satu tim yang besok akan bermain di Last Chance. Ya, 91 poin, tinggal Chopper. satu yang sisa Chopper. Dan kayaknya coba dihantuin juga oleh tim Judo Alliance, tapi mereka tahu, mereka sadar ini di luar circle, di luar kuasa mereka untuk menahan derasnya Blue Zone. Dan akhirnya berutuskan untuk mereka bisa lebih masuk lagi ke dalam area zona. Tapi yang disayangkan, Boom berhadapan juga dengan tim MRPX kali ini. Yap. Bahkan RRQ pun juga demikian di sana. Memang 3-team showdown di sekitar bagian El Pozo, Ponbit pun juga ditumbangkan. RRQ, sebuah kabar baik memang menambah poin bagi RRQ untuk bisa langsung lolos ke Super Sunday. Tapi di waktu yang bersamaan juga harus menjegal salah satu tim dari Indonesia di Sport. Flyboy dan juga Yami akan langsung bergerak ke arah bagian tengah. Flyboy tertembak, baginya ngepot kalau kata Pasta. Dan ternyata ini membuat dari Boom cukup kelimpungan. Tapi setidaknya sudah masuk ke arah bagian El Pozo. Sementara di bagian pojok dari bagian El Pozo, Face Clan yang memang sedang mengejar poin. Kali ini cukup agresif tapi berhadapan dengan tim Todak. Apakah mungkin akan menjadi ending bagi tim Face Clan? Tapi Mela masih ada di sini. Mela akan melakukan sebuah revive. Ternyata Nate sudah mulai di-cook oleh tim Todak. Akan dilempar ke arah bagian Mela. Tapi ternyata diurungkan karena memang tangga-tangga tersebut membuatnya tidak mudah untuk melemparkan sebuah nade. Tapi Cleon kali ini akan menjadi finisher. Dilempar sebuah nade, memberikan sebuah damage yang cukup besar. Hanya butuh 2 peluru lagi untuk Mela memberikan sebuah balasan, tidak bisa. Dan Cleon meratakan nasib dari Face Clan. No more Face Nation. Yeay, dan ini dia poin pertama untuk tim Todak yang diberikan oleh seorang Cleon. Dan berbicara area El Pozo, memang ini udah mulai crowded banget, udah mulai benar-benar ramai sekali untuk penghuninya. The Xavier yang tadi mereka diusir secara sukarela oleh dirinya sendiri keluar dari bagian area perkotaan. Sekarang mereka sudah mulai mengambil ke bagian area perbukitan di bagian belakang El Pozo. Cukup santai pergerakannya, belum banyak pergerakan yang begitu agresif. Dan betul aja zona benar-benar meniban di bagian area perkotaan El Pozo. Yang menjadi masalah nantinya adalah ketika zona akan condong ke arah bagian kanan atau kiri El Pozo. Yang menjadikan tim yang ada di bagian sebaliknya tentu akan bergerak secara beriringan. Dan kita ketahui dengan sebuah tempat banyaknya sebuah bangunan, tentu akan banyak juga jendela-jendela hidup yang bisa melakukan tembakan. Dan itu tentu tidak diinginkan untuk terjadi bagi tim Indonesia. Tapi ternyata Lamborghini tumbang oleh seorang Flyboy, satu player yang juga kembali dimainkan oleh Boom Esport. Sudah mendapatkan 3 eliminasi, mencari mungkin bagaimana MRPX dan RRQ maju. Dan ternyata ini yang gue katakan, walaupun tadi mereka terpleset dari baginya, namun setidaknya sudah mendapatkan compound yang cukup tinggi di bagian El Pozo. Tentu berdoa bagi Boom Esport untuk tetap dapat zona kali ini, Windy. Ya, tapi menarik juga dari tim Boom Esports, kan kita tahu ya di awal-awal mereka tuh suka banget turun di area San Martin. Tapi saat ini kayaknya mereka nggak yang langsung ngambil area kotanya San Martin. Tim Flash, bro. Tim Flash yang mengambilnya ya, yang mengeksekusi untuk area San Martin. Kali ini kayaknya eksekusi pun sedang dilakukan juga oleh tim Judo Alliance. Keluk mengcook satu buah granat di tangan kanannya, coba untuk melontarkan masuk, dan Triple F kali ini kayaknya juga sudah mulai berkata FFF ya kali ini ya. Diserbu oleh 2 player, coba untuk bisa maju lagi melihat dari balik sebuah broken wall, dan bahkan lompatannya pun digagalkan. Dan akhirnya kali ini lihat bahkan NKT Triple F dibuat tidak berdaya oleh tim Judo Alliance. Berarti saat ini Judo Alliance ada di hashtag yang ke-7 dan berarti Talon sudah ada di hashtag yang ke-8 dengan 80 poin. RRQ hanya berbeda 5 poin saja
masih 4 player. MRPX kalau Chicken masih mungkin, tapi untuk Boom ke bawah sepertinya cukup sulit ya untuk bisa mendapatkan poin sebesar 80. Sedang dakdikduk tentunya dari Talon sendiri. Karena upaya mereka kalau digagalkan di hari ini, mau nggak mau mereka akan bermain di last chance lagi di hari esok. Betul, di hari esok. Hari yang terakhir juga untuk kesempatan terakhir mereka lolos ke babak Super Sunday yang terakhir di Yes. week yang ketiga. Dan sekarang kita pantau kembali Flash mendapatkan crit VIP. Bukan hanya Flash, Sam9 juga mendapatkan POV angle-nya mereka terhadap satu tim yang cukup tersandwich. Tinggal the last man standing-nya seorang Chewy 99 kali ini. Proning pun dilakukan untuk meminimalisir informasinya, tapi ini dia waktunya pun juga harus bergerak. Tapi ketika dia naik ke area kendaraannya, betapa banyaknya firing line tim Sam9 yang bisa menembaki di waktu yang bersamaan terhadap seorang Chewy. Gue sangat tertarik dengan permainan Sam9, di mana mereka punya Mountain Wevo, tapi menjadi salah satu tim yang paling terakhir untuk masuk dalam zona. Seperti apa yang dilakukan oleh Yuhai dan kawan-kawan adalah terus mengamati ke arah bagian depan, tailing ke arah bagian yang sudah tidak diisi orang. Karena rumah dewa tadi sempat diisi oleh tim Xavier. Ya. Kali ini menjadi milik mereka. Dap bahkan tidak dibiarkan menjadi satu orang terakhir yang ditinggalkan oleh kawan-kawannya, dan mereka mungkin memperhitungkan untuk mencari player terakhir dari Creed VIP sudah tidak terlalu worth it. Mereka lebih memilih untuk masuk ke arah bagian bukit dari bagian El Pozo. Dan mungkin menunggu zona kelima atau stage kelima nanti akan berada ke arah mana. Karena dengan itu akan menentukan apakah orang El Pozo butuh keluar, atau akan masuk ke arah bagian El Pozo orang luar El Pozo, atau orang El Pozo pun harus berpindah antara kompon kanan ke kiri atau kiri ke kanan, Windy. Iya, begitu banyak banget spekulasi yang mungkin akan sekarang dipikirkan ya oleh masing-masing tim, dan zona membuktikan kira-kira akankah keluar ataukah masih masuk ke dalam area kota El Pozo, dan masih mendonat ternyata untuk zonanya saat ini, Kak Doge. Boom, Yami dan Flyboy masih bisa tersenyum untuk game kali ini karena mereka masih masuk dalam zona. Tapi teman-teman sekalian, dengan zona seperti ini tentu akan menjadi tempo yang lebih lambat. Satu knockdown tidak akan bisa langsung menjadi ending untuk di beberapa tempat, apalagi dengan mempunyai kompon-kompon menjadi pertahanan. Dan oleh karenanya, mungkin kita nanti akan menyaksikan bagaimana close combat nekat yang dilakukan banyak tim ketika masuk ke zona 7, Wow. zona 8 ketika harus masuk dalam compound. Tapi yang menjadi lebih gila lagi, tim Flash tanpa kita perhatikan secara seksama, mereka kembali sudah mengumpulkan 10 eliminasi. Berarti tidak hanya triple digit, tapi mereka terus menambah dari segi eliminasi untuk mendapatkan poin lebih banyak. Sam9, Luyo! Itu dia player yang tadi saya lupa namanya, ternyata terbackstep oleh Chewy dan bahkan dichew atau digigit, dikunyah menjadi eliminasi bagi tim Creed VIP. Player yang paling aktif ya, yang tadi kita lihat dari Sam9 pun Paling dipulangkan. atraktif, paling ekspresif. Itu dia Luyu, tapi kayaknya sekarang pun harus dibuat beristirahat karena mungkin sudah capai ya dengan segala kehektikannya untuk seorang Luyu. Tapi balik lagi dari tim Judo Alliance, kayaknya derby Malaysia pun akan segera terjadi. Leo udah mulai semakin paling depan lagi, dia ingin mendapatkan sebuah kesempatan. Semakin mengejar juga posisi dari dua anggota Sam9. Dilakukan upaya revive, ada juga percobaan granat. Ini kalau misalkan granatnya connect, bisa jadi ada granat buy one get one yang didapatkan oleh tim Judo Alliance. Tapi balik lagi, Kenny begitu terbuka posisinya pun mudah juga ditumbangkan. Bahkan sedikit lengah dia Leo didapatkan seorang Yuhai, tapi Yuhai pun tumbang kembali. Sam9 tinggal satu, tergerus semua playernya. Dan apakah Sam9 bisa bertahan mengingat kondisinya kali ini sangat amat dalam bahaya oleh tim Judo Alliance. Ini Judo Alliance spesialis outer ya, berarti permainannya sedari awal ya. Mereka sebenarnya cukup mirip temponya dengan tim Sam9, tapi yang menjadi pembeda adalah mereka melakukan fight dengan cukup on point di bagian zona 5 ke atas. Dan kali ini mereka mendapatkan 2 eliminasi, dan tadi baik sekali memang dari Sam9 melakukan sebuah refrag yang cukup on point. Namun Kenny sepertinya cukup sulit untuk di-revive, dan dengan kesempatan ini Yudo mengetahui bahwasanya mereka sama secara kuantitas, 2 melawan 2. Dep bahkan tidak aware dari tembakan dari seorang Leon DZ, tapi Leon DZ nggak bisa, hanya fokus ke satu titik. Yuhai ada di bagian kanan, mengganti ke arah bagian nade seperti yang ke 3, 2, 1. Terdengar di manakah letak senjata tadi ditembakkan, akan dilempar oleh seorang Leon DZ menuju ke arah bagian Yuhai. Meletup di sana, tapi Jimmy ternyata tumbang, dan Dap kali ini tidak menjadi atlet renang lagi, tapi menjadi the clutch master. Dapatkan tadi satu player, itu Jimmy. 1v1 situation Leon DZ, tapi ada tembakan dari Jimmy juga, mengganti ke arah bagian S2
12k, tapi yang dilawan adalah DBS dan bahkan healing masih bisa dilakukan. Yuhai menjauh terlebih dahulu untuk melemparkan granat ke arah bagian Leon DZ. Wow, ini kalau misalkan Leon DZ belum sempat Hawi. healing, harusnya splash damage-nya pun akan melukai nyawa dari seorang Leon DZ. Pulang sudah Judo Alliance yang awalnya mereka lebih agresif, kali ini keagresifannya pun dihentikan juga oleh tim Semnan. 5 poin eliminasi didapatkan sejauh ini dari tim Semnan, tapi lihat center zone-nya pun semakin lagi mengkerucut ke areanya tim The Xavier, ke areanya tim Boom juga. Dan di area luar sana ada Chris VIP, Blast dan juga Semnan yang saling bersikuku lagi, bahkan Chewy langsung dipulangkan juga oleh seorang Dev dari tim Sem9. 9 tim tersisa menuju ke arah bagian pace atau stage nomor 5 yang menuju ke arah bagian stage nomor 6. Di mana untuk zona ternyata masih favoring atau berpihak kepada Boom Esport. Namun yang sangat disayangkan lagi dan lagi, Boom hanya memiliki 2 punggawa tersisa. Hammer Pack satu player ter-take down, butuh untuk melakukan revive, sementara RRQ dalam upaya melakukan pengejaran poin sepertinya tidak terlalu mudah juga. Satu player mereka tumbang, tapi Adam dari PEA dapatkan seorang Wunti yang membuat pergerakan dari tim Flash tidak bisa begitu cepat, teman-teman. Itu sepersekian detik loh momen-momen krusial dari tim Flash, baru turun membuka pintu, langsung tumbang oleh seorang Adam. Tapi untungnya upaya pintu. Satu lagi, pintu adalah sebuah hal yang mungkin bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi obstacle ya kan, nutup pintu nggak bisa ditembakin, apalagi pintu-pintu Miramar banyak kan yang besi kan, yang nggak bisa dihancurkan. Tapi ya bisa kejadian kayak Wunti tadi, lagi buka pintu ditembakin dari jendela yang hidup. Itu yang tadi gua bilang, Win, kota-kota besar jendelanya kadangkala menyulitkan banyak player. Makanya orang-orang cenderung menghindari fight untuk di kota-kota besar. Karena memang cukup tricky, banyak banget angle-angle yang harus mereka waspadai lagi. Dan RRQ, ini tim yang mungkin paling possible ya kalau kita berbicara pengejaran poin untuk mengejar poinnya Talon sejauh ini. Untuk yang 80 poin, 73 tambah 2, 75 poin saat ini didapatkan oleh tim RRQ. Tapi kondisinya pun kayaknya tidak begitu baik. Untuk damage-nya pun diberikan juga, vehicle-nya pun juga sudah mulai ditembaki oleh lawan dan bahkan MR Pax kali ini. Cukup nyaman mereka tepat berada di bagian area bibir circle-nya saat ini. Miramar yang tidak disangka-sangka akan berakhir seperti ini, compound by compound fight mungkin akan sangat identik dengan Erangel, dengan mungkin kalau kalian bermain klasik di Livik. Tapi Miramar yang biasa kita saksikan adalah long range battle, ini ternyata tidak terlaksana secara maksimal. But here we go, ladies and gentlemen. Hanya pengamatan, hanya pick tipis, tidak akan ada knock-in karena yang gue katakan mereka ada dalam compound masing-masing. Mungkin kalian boleh untuk memprediksi kira-kira di kolom komentar siapa yang akan mendapatkan winner chicken dinner dengan zona seperti ini. Karena ini benar-benar tidak terprediksi. Bisa saja di-clutch oleh tim yang ada dalam compound walaupun kalah secara jumlah. Atau mungkin ketika nanti shifting lagi ke arah bagian luar bisa saja dibantai semua oleh Sem9. Jadi hal tersebut bisa sangat terjadi. Namun secara kuantitas kita tidak bisa bohong, Flash masih sangat prima dengan 4 orang, Windy. Ya, 4 orang Flash. Apakah ini menjadi chicken triple ketiga chicken dinner untuk Flash atau mungkin bisa didapatkan oleh tim-tim lainnya? Karena memang ini bukanlah hal yang mudah juga untuk tim Flash. Walaupun mereka dibuat nyaman saat ini, tapi mungkin nanti untuk zona selanjutnya akan dibuat kesulitan juga untuk tim Flash. Dan Dap, Sem9 udah mulai bergerak, dia menggunakan satu buah kendaraan baginya. Terus ditembaki, terus diberikan damage, tapi Sem9 Dap masih selamat, dia masuk ke dalam satu area safe spot untuk tim Senan. Belum disetujui oleh seorang Yuhai, tertinggal di bagian belakang, tapi zonanya ini makin lama semakin mendonat, Kak Doge. Tapi Dap itu di bagian pojoknya masih bisa dimainkan. Jadi Sem9 masih mempunyai nafas lah bisa gua katakan di game kali ini. Walaupun ketika mau menyeberang berikutnya, Todak tentu akan menyambut dia dengan tidak ramah ya teman-teman sekalian. Tapi itu dia, Boom Esport masih sangat tersenyum, Flash butuh bergerak sedikit. Dari Todak pun juga demikian, Xavier pun juga MRPX masih dalam zona yang aman. Tapi dari RRQ justru tim yang sedang mengejar poin Talon. Kali ini akan coba bergerak, ditembaki oleh Yuhai. Yuhai dengan prone menggunakan M4 memberikan damage yang cukup besar. Tapi Flyboy ternyata mendapatkan satu asa tumbang. Membuat RRQ hanya menyisakan 2 orang. Yang bahkan sekarang harus berusaha melakukan kontes dengan NKT. No, atasnya ada Sem9, bawahnya pun ada The God ya dari tim NKT. Dia nge-hold step-nya, kayaknya RRQ belum menyadari ada satu player terakhir NKT yang tersisa untuk seorang The God. Dan 2 playernya pun kayaknya cukup berhati-hati untuk tim RRQ. Coba untuk nge-full boost lagi untuk HP-nya dia. Sementara waktu The God mundur sedikit, bersembunyi di balik satu area box yang masih dimiliki. Belum terlihat
posisi pasti di seorang The God, tapi dua player tim RRQ. Kayaknya mereka masih fokus buat yang di high ground-nya deh, bener ya, Sam9 yang diamati oleh tim RRQ. Itu dia, dan juga mereka fokus karena melihat adanya Merado di bagian depan. Jadi ada indikasi orang di sini, walaupun dengan tidak adanya pergerakan, berarti surprise atau setup sedang dibangun oleh player tersebut. Which is The God dari tim NKT. Nate dilempar, oke semakin jelas ada manusia di sini, bahkan knockdown. Didapatkan 1v1 situation, RP Corp bisa melakukan sebuah kemenangan atas tim NKT. The God kali ini tembakan di bagian belakang, dan RRQ gagal mengejar poin dari Talon. Dan Talon seharusnya masih bisa tersenyum kali ini karena hanya MRPX mungkin yang mendekati poin dari tim Talon. Ya, 69 poin dengan target ya 81 lah untuk aman ya melampaui Talon buat MRPX langsung lolos ke babak Super Sunday. Betul. Tapi let's see seberapa lama kita bisa melihat perjuangan tim Indonesia. Ada Boom, ada MRPX, dua tim terakhir yang masih ada, yang masih tersisa untuk di last match dari babak group stage yang terakhir juga. Dan zona akan semakin mengecil lagi, mengerucut lagi dan masih menjadikan sebuah keuntungan pastinya untuk tim Boom kali ini yang ditiban zona bertubi-tubi, Kak Doge. Dan akan menarik sebentar lagi adalah tim Flash tentu akan melakukan push ke arah bagian tim Todak. Mungkin akan langsung melakukan push secara 4 orang masuk. Bisa ditembaki Sam9 juga, karena ada crossfire yang mungkin terjadi. Tapi kali ini Parajin melakukan sebuah pengamatan karena bagian MRPX. Boboho masih melakukan proning di sana, tidak terlalu baik. Parajin Cook sebuah net 3-2-1 lempar high toss karena bagian Boboho. Meletup di sana, Zaim mendapatkan PA dan seperti itu adalah opening bagi tim MRPX untuk masuk ke dalam compound. Ya, dibuka sudah jalannya untuk entry poinnya tim MRPX. Dan Zero, begitu bebas juga dia berkeliaran di bagian area luar ya. Coba lebih masuk lagi dan masuk touchdown di areanya Zero. Saat ini sudah tepat berada di bagian area pinggir zona. Bisa nafas dulu, bisa mengatur strategi juga untuk tim MRPX buat next move-nya seperti apa. Tapi yang saat ini sedang dalam kekhawatiran lebih itu Sam9. Dep udah nggak ditiban zona lagi, mau nggak mau pun harus keluar dan akhirnya NKT pun pulang di hashtag yang ke-7 dengan 2 poin eliminasi. Wah, ini berarti nomor 8 sampai 12 akan sangat tipis poin-poinnya teman-teman sekalian. Karena kali ini MRPX maupun Boom, kalau mereka chicken bukan tidak mungkin mengejar Talon juga. Namun kita lihat Dap bergerak sangat-sangat cepat, bahkan masih bisa melakukan proning dari sebuah pembatas jalan di sana. Rocky Cook sebuah nade, matang sekali lempar ke arah seorang Dap, meletup ternyata terlalu jauh. Dan nade dari seorang Wunti justru yang mengeliminasi Sam9 membuat 5 tim tersisa. Ya, Splash Todak ternyata di waktu yang bersamaan sama-sama melontarkan satu buah utility yang menjadi pengakhir terakhir. Tapi akhirnya walaupun nggak connect ke lawan sebelumnya, tapi kali ini connect mendapatkan satu player dari tim Flash. Di bagian belakang pun nampaknya smoke juga cukup tebal dibangun untuk melakukan, mengupayakan juga sebuah upaya revive. Tapi Wunti di atas di tangga nggak kelihatan karena mungkin tertutup dengan smoke yang di pop out juga dari areanya tim Flash. Ini yang berbahaya, kalau Flash bisa maju berdiri dengan 4 orang baru gua katakan. Kalah secara jumlah loh. Ini dari tim Todak, bisakah mereka melakukan sebuah clutch? Karena 4 player dari tim Flash ini benar-benar lagi aktif, ternyata 3. Karena di bagian belakang tertake down, oh tidak, ternyata sudah melakukan healing. 4 orang benar maju ke arah bagian dari tim Todak. Rocky mencoba untuk melakukan pertahanan, DBS-nya on point. Dapatkan satu ending terlebih dahulu, tidak mau menyanyiakan sebuah elimination, tapi Nate connected. Rocky tumbang. Cleon kali ini mencoba untuk bertahan dengan sebuah S12K, tutup pintu terlebih dahulu. Nate dilempar oleh Wunti, connecting ke arah bagian dari seorang Cleon dan sepertinya tidak, hanya memberikan damage saja. Wunti masih berdansa di bagian dalam. Cleon dapatkan satu ending terlebih dahulu seperti dari Cleon. Yap, betul sekali. Nggak di end terlebih dahulu. Cleon jangan bingung Cleon. Oke, ending terlebih dahulu dari seorang Cleon. Masih bisa melakukan reload dan sepertinya dari healing pun masih bisa dilakukan. Tapi ternyata knockdown satunya didapatkan oleh Boom Esport Windy. Ya, dan semakin terkunci sudah. Aduh, Hawi nggak bisa revive. Dan kayaknya Cleon pulang dengan blue zone. Sedikit kebingungan ya di akhir-akhir Cleon, tapi setidaknya menambah lagi pundi-pundi poin eliminasi untuk tim Todak. Sebentar. Dan top 2 tim MRPX. Boom, apakah MRPX bisa membalap nanti poin dari tim Talon kalau seperti ini? Tapi penutupan closingan Indonesia. Ini antara Boom maupun MRPX Chicken, ini dua-duanya berarti ngebalap. Bisa. Salah satunya ngebalap Talon harusnya. Oke, kita lihat terlebih dahulu saja fight di bagian compound. Dan ini akan sangat menyenangkan karena kita membuka hari ini dengan winner Chicken Dinner. Dan diakhiri juga tentu Chicken dari tim Indonesia. Flyboy turun ke arah bagian sebuah balkon. Ingin bersamaan 2 orang di sini, tapi ternyata ada sebuah happy birthday dari Boboho. Dibalaskan dengan cukup baik oleh Yami, dan Yami pun ter-take down dengan MRPX. What a clutch, what a play dari More GPX. Yes, ini yang kita mention di awal ketika MRPX mendapatkan Chicken Dinner.
besar kemungkinan yang mereka membawa poin Talon yang saat ini sedang ketar-ketir. Bisa Kak. Harusnya Kebalap sih. udah harusnya. Kebalap, Talon, Talon. Oh my Everpax god. lolos. Oh my god. Wow. Tapi ini adalah sebuah bentuk perjuangan sampai akhir. Ya kan, bukan berarti tidak lolos dari group stage langsung Super Sunday adalah kalah. Yes. Karena masih ada last chance di hari esok ya tentu mereka tetap harus fokus. Tapi setidaknya Boboho, Zero, Yoru, dan Zai bisa malam mingguan besok di Malaysia. Bisa jalan-jalan sedikit ya Nah, di 3, Malaysia. 4, 5. 15. 15. Iya lewat harusnya. Lewat. Sebelumnya berapa sih 68 ya? Iya. Iya lewat. Lewat. Dari 80 targetnya. Hawi, Talon. Di akhir-akhir siapa yang menyangka Everpax Berarti bisa tetap ya mendapatkan rata-rata 7 poin per game itu masih tetap konkret. 84 poin berarti poin aman untuk langsung Super Sunday. Iya, 7 ya. Ya 7 per gamenya rata-rata. Kali 12. Iya berapa? Ya itu di 84. Berapa? 84. Iya. 84 berapa? 12. Nah, kali 7? Kacau stop. Kali 7? 8 kali 7, 56. Nggak seru banget. Hitung-hitungan jari, Tadi itu gue cuy. cuma balik-balikan kata. 12 kali 7, 84 lagi. Oh iya. Emang Dan beda. ini dia ya, Emang Boboho. beda. 2 eliminasi. UN nggak cepet ya MTK? Nggak. Anjay. Emang SMA cepet SD gua. Parah banget. SMA gua cepet bro, MTK bro. pakai Pakai apa? Pakai Kimai. Oh tidak. Oh, enggak. Tidak. Saya dulu kutu buku soalnya. Gokil. Iya. Serius cuy, cepet. Karena belajar sempoa. Sempoa. Tahu sempoa kan? Tahu Yang dong, manik-manik yang itu. manik-manik dinaik turunin, Nah, naik itu turunin. kalau udah lancar kita bisa ngitung di kepala tuh cepet. Tapi jujur aku nggak ngerti pakai sempoa. Wah, Wah. kurang Chinese Anda berarti. Woi. Berarti Cici Jelly piawai ya? Harusnya bisa, karena itu Bisa ya? biasanya pelajaran-pelajaran SD. Gue juga SD belajar sempoa soalnya. Ya itu Ya, OT ya, itu banget ya, teman-teman ya, semua ya. Tapi congratulations untuk tim MRPX. MRPX. Dan ini sangat luar biasa karena berarti hari ini setidaknya 2 chicken diamankan oleh tim Indonesia. Wuh, 2 Indonesia. Sisanya top 3 gak sih? 2 Malaysia, 2 Vietnam. Sisanya top 3 ya? Iya ya? Harusnya, oh enggak, yang satu poin #6 ya soalnya. Ya itu doang, sisanya top 3 yang lainnya kan. Sisanya top 3 masih bagus lah Indonesia ya? Bagus lah, Indonesia tuh sebenarnya udah sangat step up banget gitu loh. Dan kemarin ada pertanyaan yang menarik Windy, Oke. apakah para lulusan PMSL sekarang Heeh. yang nanti menjadi juara akan mampu bersaing di PMG? Ah. Gue bisa katakan bersaing, tapi gue belum lihat gameplay yang benar-benar mirip kayak A7, kayak Stalwart, kayak 4MV ketika di PMGC kemarin. Jadi mungkin ya bisa di-upgrade lagi nah nantinya. Cuman itu masih cukup jauh karena minggu depan kita masih menyaksikan Grand Final terlebih dahulu. Tuh masih dibuat sabar dulu ya buat kita melihatkan. Berarti yang pertama itu event-event globalnya itu ya? Event global, nggak event-event dong. Oh iya, kebanyakan ya, event global global. pertama adalah PMGO dan itu PMGO. adalah kali pertama dilakukan dengan format seperti ini. Dengan Nama format PMGO kan seperti udah ini. pernah ya kan, tapi untuk format seperti ini baru pertama kali. Global Open. Ah, Ah, global open. 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 Open sesame. Tahu nggak? Street. Jadi kartun dong. Ah. Hai, my name is Elmo. Cookie Itu Monster. orang sekarang tahu nggak ya, anak-anak sekarang ya? Tahu gak ya kartun-kartun zaman Yang warnanya dulu ya? biru, terus Merah. bebek kuning, Iya. Elmo yang merah. Kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya kurang. Soalnya dulu juga gue bisa nonton itu temen gue yang punya TV kabel. Iya nggak? Bener Iya, nggak? Iya kan? setuju. Nggak ada kalau di TV-TV nasional Yang soalnya. Indo-Indo itu kan biasanya. Betul. Ini kalau punya parabola itu ya. Oh dulu keren Wih, banget. gokil cuy. Gokil. Lu kayak orang terpandang gitu Iya. loh, punya begituan Ya, parabola di kita atas nggak perlu genteng. bahas zona ini lah, karena donat terus kan. Iya, gini-gini Nah, aja emang zonanya. Bumi Sport kebetulan punya parabola tersebut. Jadi Ah. orang-orang mendekat ke dia semua. Semuanya mampir. Ah, Pengen numpang nonton TV kabel. betul. Padahal pakai kabel nggak usah pakai. Tapi dulu untuk punya parabola seperti itu rumah biasa nggak bisa tau. Ah, iya, Soalnya kan masa sih? gede gitu dia. Ah. Sampai akhirnya muncul yang bisa dipasang di atap. Oh oke, iya. Tapi emang gede banget sih. Iya kan, Bunderannya gede tuh banget kayak awal-awal. lampu gini nih. Apalagi awal-awal berjaring-jaring kan. Iya. Wah, emang perkembangan teknologi luar biasa banget. Tapi perkembangan yang luar biasa juga diperlihatkan oleh MRPX Chicken Dinner. Namun ini tim Flash. Flash. 3 game, nggak pernah reda eliminasinya. Bahkan tadi hampir lagi mereka mendapatkan chicken kalau nggak diganggu boom.
bisa Iya. kita katakan. Bisa betul. Tapi memang luar biasa ya Flash dedikasinya mereka di last game. Padahal kalau misalnya mereka mainnya ya udah nganggung-nganggung aja ya tetap nggak kebalap gak sih hashtag Betul, satunya? betul, Iya betul. Kan? Dan Pratfulnya dapet udah. ternyata yang bisa untuk mengalahkan Flash adalah sakit. Minggu kedua mereka sakit, nggak maksimal Nggak langsung ya kan. maksimal. Tapi ketika mereka prima lagi, sudah minum antibiotik mungkin kalau ada bakteri, atau mungkin sudah minum vitamin yang pas ya kan untuk merecovery lagi kondisi badannya, ya mereka jadi tim yang kuat banget. Sekali lagi gua salah satu orang yang paling tertampar dengan performa tim Flash karena di off season, di third party mereka nggak ada apa-apanya, jujur aja. Mereka main nggak ada bagus-bagusnya, nggak pernah masuk ke top 3 dengan line up yang sama, tapi ternyata itu dijadikan pembelajaran. Dan di PMSL mereka jadi bantai-bantai, Win. Jadi abang-abangan mereka di sini. Iya, seperti mention juga gak sih? Ingat banget di minggu awal, kita minggu kedua ya, sorry. Itu memang kebalikannya dari Roy gak sih? Betul. Roy yang katanya Di terpatinya off-season itu bagus banget, Sekarang malah melempem, bahkan melempemnya udah sampai ya gimana ya Roy ya? Iya itu dia makanya Roy, gua harap ya, walaupun gua tetap lebih berharap tim Indo lolos semua dari last gen. Amin. Jadi Super Sunday ada semua. Tapi kan mungkin adalah kesempatan untuk Roy, Ada. untuk PA, untuk bisa tetap bermain di Super Sunday. Karena kalau enggak berarti besok adalah hari terakhir mereka Kita bermain di melihat ya. PMSL, betul. Di PMSL Spring lebih tepatnya. Iya, Roy kan Vietnam. Kalau mereka nunggu seminggu kan nggak mungkin langsung pulang ya kan. Oh, iya. Sayang jadinya kan. Padahal Sayang. masih ada sebuah kesempatan untuk menambah devisa untuk Malaysia. Oke nggak penting itu. Tapi ini dia Talon terkejar benar. Bahkan MRPX di hashtag yang ke-6 6. ada Face Clan dengan poin yang sama. Yudo Lions juga dengan poin yang sama. Dan lihat apa yang gue katakan Win. Poinnya tipis sekali. Ya seperti tipker ya, Enak martabak. lagi tipker. Tipker ya kan? Kenapa tipker lebih mahal daripada martabak biasa? Itu kenapa sih? Iya kan? Nggak tahu kenapa sih. Ya, Padahal karena enakan tipis-tipis. martabak biasa gak sih? Enggak lah tipker lah. Martabak biasa cuy. Tipker lah. Telur bebek no counter sih udah sih. Tipker coklat keju. Enggak. Wah. Tapi ini 3 tim Indonesia lolos, 4 tim berderet ini berarti membuka kesempatan besar ya buat semuanya lolos. Tinggal 1 nih yang nggak kelihatan. Itu dia berarti yang tidak terlihat Siapa, adalah hayo? Pikmi. Pick me. Tapi yang salah juga lah MRPX memulai hari ini dari page yang kedua ya Iya. kan. Bahkan di awal nggak terlalu bagus gameplaynya, tapi makin ke akhir makin luar biasa dan akhirnya lolos. Dan itu dia Pikmi ada di hashtag yang ke-19. Wow. Ingat besok hashtag 8 sampai 24 akan 9 sampai 24 akan kembali diuji. Ya. Di last chance dan kita mau melihat tentunya tim Indonesia masuk semua. Tapi kalau begini ya, Jauh ya. Pikmi poinnya cukup jauh, maksudnya ya cukup jauh hitungannya ke arah 80 itu ada 25 poin. Mungkin nggak ke arah 20 ya, berarti sampai hashtag 16 itu dekat deh, 4 poin doang. Gua lupa, karena dari 9 Aduh, kan ya poinnya. panik 4. Iya Ya, betul, benar. 16. 4 poin, ya. Gig. Ke gig berarti Ya. untuk melakukan pengejaran. Namun semua tim tadi yang kita sebutkan punya kesempatan yang sama besok dengan 6 game lagi. Betul, jadi semuanya harus totalitas di hari terakhir besok ya Betul. untuk di last chance-nya sebelum kita memulai babak Super Sunday. Tapi ada poin plusnya juga sih buat poin. Jadi besok nobar ada poin. Oh betul, bagus juga karena besok Anda sudah mulai nobar ya kan? Nobar. Betul, karena ini berarti hari terakhir Windy melakukan Ngecast. tugas juga ya? Di PMSL Spring 2024, hari terakhir hari ini. Wah, luar biasa ya, Windy sudah menyelesaikan tugas dengan sangat baik Sudah teman-teman sekalian. selesai.